Serial ini dibuka dengan seorang laki-laki bernama Wang Xiaoze yang langkahnya terhenti melihat seorang kakek tua yang mendongengkan cerita ratapan dunia persilatan melalui nyanyian dan gitar yang ia petik. Xiaoze memberitahu orang-orang yang diratapi itu sebagian adalah temannya, sebagian adalah musuhnya, dan sebagian dari mereka sudah tidak ada di dunia ini. Xiaoze juga memberitahu ia pernah mendengarkan nyanyian dari kakek ini 10 tahun yang lalu. Kemudian ia pun bertanya apa judul dari lagu itu dan si kakek menjawab, "Shuo Ying Xiong." Dari scene pertama tadi bisa dibilang ini adalah cara yang elegan dalam membuka sebuah serial silat, di mana pada biasanya film-film silat yang hancur biasanya suka langsung pamer gelut-gelutan gak jelas di awal pembukaan film. So saya punya feeling yang bagus untuk serial ini yang dibuka dengan cara yang berbeda. Scene pertama tadi bisa dibilang sebagai scene ending ataupun scene pertengahan cerita karena kita akan dibawa menuju ke 10 tahun yang lalu. Wang Xiaoze diberikan tugas oleh gurunya Su Xiaoyi yang memintanya pergi ke ibu kota untuk menyerahkan sebuah kotak giok putih kepada seseorang bernama Su Mengchen dari Sekte Pavilion Hijau. Satu hal yang perlu teman-teman ingat agar memudahkan memahami, konflik utama dari cerita ini adalah persaingan di antara dua sekte besar yaitu Sekte Pavilion Hijau dan Sekte Liu Fenpan. Ya, teman-teman cukup ingat kedua sekte ini saja, Sekte Pavilion Hijau dan Sekte Liu Fenpan. Xiaoze pun segera berlayar ke desa Xiliu dalam perjalanannya ke ibu kota. Di sana seorang wanita dari Sekte Liu Fenpan menawarkan uang dalam jumlah besar kepada para pesilat yang berkumpul agar pesilat ini merebut kotak giok putih dari seseorang yang akan datang dari laut. Seorang pesilat yang tidak menyambut baik tawaran itu langsung terbunuh di tempat oleh anak buah wanita itu. Tiba di desa Xiliu, Wang Xiaoze sempat melihat sebuah pentas opera. Aktor opera berbaju merah itu memerankan Su Mengchen, orang yang akan ditemui dan diserahkan kotak giok putih olehnya. Tiba-tiba hujan yang turun membuat opera bubar dan membawanya masuk ke sebuah kedai arak. Semua mata menuju ke anak muda yang tampaknya bukan orang sana. Xiaoze duduk di hadapan seorang pemuda berbaju putih sambil meletakkan sebuah tanaman kecil di atas meja. Saat orang-orang menanyakan dari mana ia datang, dengan polosnya ia menjawab dia datang dari laut sehingga membuatnya terkonfirmasi sebagai target yang mereka incar. Belum sempat Xiaoze diserang, seorang wanita dari Sekte Pavilion Hujan muncul di sana dan mempertunjukkan kebolehannya. Wanita ini bernama Wenrou dan Xiaoze bersamanya melawan para pesilat yang ada di kedai itu. Secara diam-diam, pria berbaju putih itu menolong Xiaoze dengan memadamkan lilin-lilin yang ada di sana. Wenrou kemudian memperkenalkan dirinya sebagai adik seperguruan dari Su Mengchen yang ingin ditemui oleh Xiaoze. Maka itu Wenrou membantunya tadi. Lalu pria berbaju putih menemui mereka meminta kotak giok putih yang dibawa oleh Xiaoze. Pria itu menjelaskan dia tidak tertarik memburu kotak itu seperti halnya orang lain yang berburu karena ditawari hadiah, tetapi dia memburu sebuah nama besar. Lalu Xiaoze pun mendekatinya dan berbisik sesuatu kepadanya sehingga pria itu pun pergi begitu saja. Kemudian seorang paman dari Sekte Pavilion Hijau muncul di sana. Setelah bertukar kode, Xiaoze yakin kalau paman ini adalah orang yang akan menjemput dan membawanya ke ibu kota untuk menemui Su Mengchen. Xiaoze memberikan sebuah tanaman kecil yang dititipkan gurunya untuk paman ini. Lalu si paman menawarkan agar kotak giok putih itu dia yang pegang saja. Meski telah dipesankan kotak tersebut harus diserahkan langsung ke tangan Su Mengchen, Xiaoze tetap memberikan kotak itu untuk disimpan oleh paman. Lalu kedua anak muda yang beristirahat ini sempat mengobrol sebentar. Wenrou bertanya kenapa Xiaoze tidak mencabut pedangnya dalam pertarungan sebelumnya dan dia diberitahukan kalau itu adalah pedang kerinduan dan pertahanan yang tidak boleh sembarang dia cabut. Tak lama gadis itu mendadak pingsan di atas pangkuan Xiaoze setelah mereka ngomongin soal laut yang indah di desa ini. Dalam kilas balik, Wenrou meminum arak yang dituangkan oleh paman tadi, sementara Xiaoze tahu kalau arak itu mengandung obat bius. Pemuda yang kita lihat polos dan lugu di awal tadi ternyata tidak sepolos yang Anda pikirkan. Sementara itu di dalam kilas balik si paman itu sebelumnya ditemui oleh wanita bercadar dari Sekte Liu Fenpan. Sekte Liu Fenpan dan Sekte Pavilion Hijau sebenarnya adalah dua sekte besar yang mendominasi dunia persilatan. Kedua sekte ini saling berebut pengaruh dan kekuasaan di ibu kota. Si paman yang dari Sekte Pavilion Hijau tidak punya pilihan lain selain bekerja untuk Sekte Liu Fenpan setelah tahu kalau istri dan anaknya ini dijadikan sebagai tawanan.
Saat Wenrou terbangun, Xiaoze memberitahukan dia yang terbius oleh arak si paman. Meski gadis itu panik, dengan santai Xiaoze malah mengajaknya untuk menonton parade yang sedang diberlangsungkan. Ia meminta Wenrou untuk menikmati parade itu, sedangkan dirinya menyusul ke tengah-tengah dan diawasi oleh pria berbaju putih. Melalui pendengarannya yang tajam, Xiaoze mengungkap keberadaan kotak giok putih yang disembunyikan di balik sebuah gendang orang-orang yang berparade. Ternyata penabuh gendang itu adalah si paman dan kerusuhan segera terjadi di mana orang-orang mulai bertarung untuk memperebutkan kotak tersebut. Dan si paman mendapati luka yang cukup berat karena diserang oleh banyak orang yang mengincar kotak tersebut. Wanita berpenutup wajah kembali muncul bersama anak buahnya untuk segera bertindak di sana, namun pria berbaju putih itu muncul di sana dan menghentikan mereka. Jelas pria ini sangatlah tangguh sehingga rombongan wanita ini berpikir dua kali untuk menerobosnya. Tak jauh dari sana, kotak giok putih itu pada akhirnya jatuh ke tangan Xiaoze yang dikepung oleh banyak orang yang mengincar barang tersebut. Wenrou yang ingin membantu melepaskan beberapa kembang api, tapi situasi malah berbalik membuat gadis itu menjadi target sandera. Xiaoze yang cukup ragu dan tampak enggan untuk mencabut pedang dari sarungnya, akhirnya pun tak memiliki pilihan lain dan beginilah hasil akhirnya. Mempelajari misinya untuk merampas kotak giok putih dari Xiaoze yang tangguh dan pria yang mencegat di depan mereka juga tidak kalah gaharnya, wanita ini memerintahkan untuk melepaskan anak dan istri dari si paman dan memilih untuk mundur dari sana. Si paman yang sekarat dan malu atas aksi pengkhianatannya kemudian melakukan bunuh diri. Lalu terungkap kalau sebelumnya Xiaoze berbisik ke pria baju putih ini untuk bekerja sama dengannya dalam mengamankan kotak giok putih. Karena pria berbaju putih ini mencari ketenaran, maka tidak ada yang lebih tenar daripada menghentikan konvoi dari sekte Liu Fenpan yang sangat ditakuti dalam dunia persilatan. Xiaoze lalu memberikan kotak giok putih itu ke pria berbaju putih dan rupanya itu hanyalah sebuah kotak kosong. Saat si paman dikuburkan, barulah terungkap kalau isi dari kotak giok putih itu hanyalah sebuah amplop kecil yang telah Xiaoze pindahkan dan selipkan di tanaman kecil yang dia berikan kepada paman itu sebelumnya. Namun memang tak ada seorang pun yang menyangka benda yang diincar oleh orang-orang itu ada di tanaman kecil yang dia pegang dengan santai dan tunjukkan ke semua orang. Xin lalu beralih ke wanita dari sekte Liu Fenpan yang cadarnya terlepas. Kain penutup wajah itu sempat ditangkap oleh pria berbaju putih yang kemudian diajak Xiaoze dan Wenrou untuk bersama-sama menuju ke ibu kota. Pria itu lalu membawa mereka ke hadapan makam ayah dan ibunya, memberitahukan namanya adalah Pai Chaofei. Ketiganya pun membentuk pertemanan dan menuju ke ibu kota. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang kakek pendongeng yang akan ditemui oleh Wang Xiaoze 10 tahun kemudian lagi seperti yang kita lihat di scene pertama tadi. Mereka bertanya-tanya kapan nama mereka akan tenar di dunia persilatan sebagai sang pahlawan dan didongengkan oleh si kakek ini. Di tempat lain di perbatasan negara Song, Su Mengchen yang kelihatannya kurang sehat menghentikan dan membantai sekelompok prajurit Liao. Ia kembali dengan membawa sebuah kantong kecil yang berisikan kepala jenderal yang dari negara Song yang telah diambil oleh tentara Liao sebelumnya. Kepala itu menjadi kecil karena telah direbus oleh orang Liao, kata Mengchen kepada penasihatnya yang Wuxie. Kemudian Su Mengchen menerima sebuah pesan dari anggotanya yang mengabarkan pergolakan di desa Siliu yang memperebutkan kotak giok putih. Tentunya Su Mengchen tahu kalau semua kekacauan ini ditimbulkan oleh sekte Liu Fenpan yang bersaing dengan sekte Pavilion Hujannya. Bahwasannya dia dan seorang elder sektenya yang bernama Hua Wuzhou bersaing dalam menduduki posisi ketua sekte. Isi dari kotak giok putih itu mempunyai sebuah rahasia penting yang akan mempengaruhi perselisihan internal dalam sekte Pavilion Hujan, sehingga hal ini akan menguntungkan sekte Liu Fenpan. Mereka kemudian bergegas menuju ke ibu kota untuk menemui Xiaoze yang akan mengantarkan kotak itu. Di tempat lain, wanita yang memimpin sekte Liu Fenpan, dia adalah putri dari ketua sekte Liu Fenpan itu sendiri. Dia menebak Xiaoze akan mengambil jalur air dari perjalanannya. Ia menyiapkan rencana untuk menjebak mereka dan memberikan perintah untuk tidak membunuh Wenrou karena sebuah alasan. Ketiga orang yang barusan bertemu dan membentuk pertemanan ini bercanda di sepanjang jalannya dan pada akhirnya tiba di dermaga untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur air. Herannya tidak ada penyewa perahu di sana, namun sesaat setelahnya sebuah kapal besar melintas. Terdengar suara petikan kecapi yang dimainkan oleh seorang wanita anggun dari kapal itu, dan Xiaoze menyambut musik itu dengan tiupan serulingnya. Sementara Pai Chaofei hanya bisa terpesona dengan kecantikan wanita tersebut.
Mereka kemudian diizinkan untuk menumpang di kapal itu dan wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Tianchun. Tianchun menyambut mereka dengan segala keramah-tamahannya. Di ibu kota, tepatnya di markas besar Pavilion Hijau, Hua Wuchou Elder, pengurus sekte itu tengah mengancam dan menginterogasi seorang bawahan Su Mengchen. Bawahan itu dibunuh setelah memberitahukan jalur yang akan dilalui Su Mengchen saat kembali ke ibu kota. Setelah memastikan sekte Lu Fenpan akan mengurus masalah kotak giok putih, ia mengirim bawahannya Kutong untuk memastikan Su Mengchen tidak berhasil kembali ke ibu kota. Lalu, ia pun tenggelam ke memori masa lampaunya. Saat itu Su Cemu, ayah dari Su Mengchen, menangkap basah dirinya sebagai mata-mata yang dikirimkan oleh sekte Liu Fenpan selama ini. Hua Wuchou hanya bisa berlutut menyesal menyatakan meskipun ia telah menjadi mata-mata selama ini, ia tidak pernah melakukan satu hal pun yang merugikan sekte Pavilion Hujan, malah dia menetapkan hatinya untuk setia kepada Pavilion Hujan. Su Cemu sebagai ketua Pavilion Hujan mengatakan bahwa dia akan menerima pernyataan setia dari Hua Wuchou dan tidak akan mengekspos identitasnya sebagai mata-mata, namun ia mengingatkan agar Hua Wuchou tidak mengincar posisi ketua sekte di kemudian harinya, atau jati dirinya yang tersimpan di dalam kotak giok putih itu akan dia ungkapkan ke seluruh dunia. Jadi di dalam kotak giok putih itu memang berisikan daftar nama mata-mata dari sekte Liu Fenpan, dan jelas posisi Hua Wuchou yang sekarang memang mengincar posisi ketua dan bersaing dengan Su Mengchen. Itu sebabnya Hua Wuchou mengirimkan orang untuk membunuh Su Mengchen agar jalannya menjadi ketua sekte bisa mulus tanpa hambatan. Kembali ke atas kapal, malam itu keempat anak muda ini tengah bermain game sambil meminum arak. Siapapun yang menolak menjawab pertanyaan harus meminum arak, dan mereka menjadi cukup dekat lewat permainan itu. Tianchun pun menjalankan rencananya di mana anak buahnya menuangkan arak yang telah diberikan obat tidur. Mereka bersenang-senang setelahnya, di mana Tianchun bermain kecapi, Xiaoze bermain seruling, Wenrou menari, dan Pai Choufei yang melantunkan lagunya, sehingga akhirnya mereka semua tertidur akibat pengaruh dari obat bius yang telah bekerja. Kotak giok putih pun akhirnya didapatkan oleh Tianchun. Lalu anak buahnya yang segera ingin bertindak untuk menghabisi Xiaoze dan Pai Choufei, tak disangka-sangka Tianchun malah membunuh anak buahnya sendiri. Esoknya saat ketiga orang ini bangun, Xiaoze yang sempat memeriksa tasnya masih melihat kotak giok putih yang ada di dalam tasnya itu. Namun pelayan kapal memberitahukan Nona Tianchun sudah pergi dari sana. Tianchun meninggalkan secarik pesan, bila mereka berjodoh pasti akan bertemu kembali. Kepergian Tianchun yang tiba-tiba ini dijadikan alasan bagi Pai Choufei yang secara sengaja mengusir Wenrou untuk meninggalkan mereka. Setelah Wenrou pergi karena ngambek diomelin, Pai Choufei mengatakan dia akan menjadi bad guy, sedangkan Xiaoze yang harus menjadi good guy untuk berbaikan dengan Wenrou nantinya. Mereka sengaja mengusir Wenrou karena sudah tiba di pos khusus yang berbahaya, dan tak lama setelahnya Xiaoze dan Su Mengchen yang berjuluk si pedang sabit merah akhirnya pun bertemu berhadap-hadapan. Wuxie tampak heran dengan Xiaoze yang sama sekali tidak gentar mendengarkan nama besar dari seorang Su Mengchen. Xiaoze menyelesaikan tugasnya dengan memberikan amplop daftar nama, dan Su Mengchen yang berterima kasih mengatakan ia akan menganggap Xiaoze sebagai temannya. Setelah Xiaoze dan Pai Choufei beranjak dari sana, Kutong yang diperintahkan oleh Hua Wuchou sebelumnya datang dengan pasukan Pavilion Hujan. Kutong berdalih untuk menjemput Su Mengchen kembali ke ibu kota. Namun Su Mengchen tidak kehilangan kewaspadaannya dan menghindari serangan mendadak dari Kutong. Ia mempelajari dia telah dikepung oleh 4 raja pelindung dari total 12 raja pelindung dari sekte Liu Fenpan. Dan Kutong juga sama dengan Hua Wuchou yang merupakan mata-mata dari Liu Fenpan. Kutong termasuk salah satu dari 12 raja pelindung Liu Fenpan. Xiaoze dan Choufei yang menyaksikan dari kejauhan membiarkan Su Mengchen untuk sendirian bertarung melawan semua lawannya itu. Setelah membunuh 4 raja pelindung Liu Fenpan, Mengchen yang kakinya sedikit terluka oleh senjata rahasia dikeroyok oleh satu-satunya raja pelindung yang tersisa yang memimpin puluhan pemanah. Di saat itulah Xiaoze dan Choufei turun tangan untuk membereskan pasukan pemanah itu. Setelah raja pelindung itu mundur, Su Mengchen meminta penasehatnya untuk berterima kasih kepada kedua pemuda ini karena penasehatnya ini kemungkinan besar akan mati jika Xiaoze dan Choufei tidak menolong, sementara dirinya tidak perlu berterima kasih karena dia tidak akan mati oleh serangan seperti itu.
Su Mengchen lalu menawarkan kedua orang ini untuk menjadi bagian dari keluarga besar Pavilion Hujan dan dengan cepat disambut oleh Cao Fei yang memang mengincar ketenaran, sementara Xiao Se yang tampaknya enggan akhirnya menerima ajakan itu. Su Mengchen mengajak mereka berdua menuju ke gerbang Hoban untuk melabrak langsung sekte Liu Fanpan yang telah berani menyerangnya. Kala itu di tengah hujan, Mengchen bertemu dengan salah satu loyalitasnya Wu Kui yang membawakan sejumlah prajurit. Sambil berjalan masuk ke pos berbahaya itu, Mengchen menjelaskan 3 orang yang paling sulit dipahami dari sekte Liu Fanpan adalah Lei Sun, sang ketua dari sekte Liu Fanpan, Lei Mei adalah putrinya, dan Ti Fengji adalah putranya. Kalau kita melihat dari wanita yang mengaku bernama Tian Chun tadi, itu juga adalah putri dari ketua sekte Liu Fanpan ini. Su Mengchen meminta satu dari mereka tinggal di pos pertama ini, sementara satu lagi akan menemaninya naik ke atas untuk menemui Ti Fengji. Xiao Se pun memutuskan untuk menunggu di pos pertama ini, dan setelah naik cukup tinggi, Su Mengchen meminta Pai Chou Fei untuk stay di pos kedua ini dan dia akan naik sendirian ke atas. Tiba di atas sana, tensinya sangat tegang sekali. Ti Fengji dan Su Mengchen bisa dibilang sebagai dua tuan muda dari kedua sekte yang bersaing selama ini. Mereka saling menghina dan menyindir dengan sangat tajam serta penuh akan peperangan mental. Terlihat Su Mengchen memenangkan perang mental itu, tapi segera setelah Su Mengchen menyadari di sana ada Lei Sun, ayah dari Ti Fengji yang merupakan ketua sekte Liu Fanpan, tekanan menjadi berbalik membuat Su Mengchen agak menahan kesombongannya. Peperangan sudah hampir pecah dari tensi kedua tuan muda itu. Anak buah kedua belah pihak bahkan sudah saling tikam-menikam di bawah sana. Sementara seorang hakim pejabat kerajaan Song bersama 2 ajudannya tengah menanti-nantikan kedua kubu ini saling hantam-menghantam. Jelas dari sini bisa dilihat kedua sekte ini bekerja untuk kerajaan, di mana mereka saling memperebutkan pengaruh politik dan kekuasaan. Di tengah itu, Xiao Se yang menjaga di gerbang paling depan malah dihampiri oleh seseorang yang sangatlah misterius tanpa ada aba-aba. Sosok misterius itu menyalurkan gelombang tenaga dalamnya tepat mengarah ke Xiao Se yang membalasnya. Peraduan tenaga dalam jarak jauh yang terlihat santai itu bahkan membuat air di sekitaran bergejolak dengan hebat. Lalu sosok misterius dan tangguh itu pun pergi begitu saja. Di atas, Su Mengchen memperingati agar Ti Fengji untuk tidak lagi mencampuri urusan internal sektenya dan ia pun cabut dari sana. Lei Sun, ketua sekte Liu Fanpan, lalu keluar berbicara dengan putranya kalau Su Mengchen ini walaupun punya banyak penyakit kronis, jelas bukanlah lawan yang mudah bagi mereka. Cepat atau lambat, Su Mengchen akan mengklaim posisi ketua Pavilion Hujan dan membuat pergolakan besar. Di ibu kota markas Pavilion Hujan, Su Zemu baru saja keluar dari peristirahatannya. Ia disambut oleh Hua Wuchuo dan para petingginya, lalu sang ketua pun mengajak Hua Wuchuo untuk menemaninya berjalan-jalan. Ia mengingatkan Hua Wuchuo untuk segera mundur dan melepaskan niatnya untuk berebut posisi ketua dari putranya. Bawahan pengurus Hua ini tiba-tiba mendobrak masuk ke sana dan melaporkan Su Mengchen yang sudah dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Su Zemu kembali mendesaknya untuk mundur karena jika tidak cepat atau lambat putranya ini akan kembali dan menendangnya keluar. Berbeda dengan yang disarankan anak buahnya, Hua Wuchuo tidak membunuh Su Zemu untuk mengkudeta posisi ketua secara paksa. Ia hanya menawan Su Zemu di dalam kamar yang dijaga beberapa pengawal. Sementara kekuasaan militer seluruh sekte ini telah lama ada di tangannya. Pada perjalanan kembali ke ibu kota, mereka bersinggah di sebuah penginapan. Su Mengchen sadar bahwa tidak akan mudah baginya untuk kembali ke markas karena Hua Wuchuo pasti akan memburunya dan mencegah hal itu terjadi. Mereka lalu merencanakan sebuah taktik pengalian perhatian di mana Pai Chou Fei akan menyamar sebagai Su Mengchen untuk menarik perhatian, sedangkan Su Mengchen akan masuk ke ibu kota secara diam-diam. Su Mengchen bahkan memberikan pedang sabit merahnya untuk meyakinkan penyamaran tersebut. Namun setelah rencana itu dimatangkan, Wang Xiaoshi meminta agar Pai Chou Fei bertukar posisi dengannya, di mana dia yang akan menyamar menjadi Su Mengchen dan Pai Chou Fei akan mengekskort Su Mengchen asli. Di markas Pavilion Hujan, Lian Xin yang merawat ketua selama ini tengah berjaga di balik pintu dari Hua Wuchuo yang mengendap-endap di depan pintu. Su Zemu kemudian menenangkan Lian Xin. Dia tahu Hua Wuchuo yang mencarinya ini tengah cemas dengan kepulangan putranya. Sang ketua lalu mengejeknya sebagai seekor anjing yang menjaga di depan pintu, dan keduanya pun tertawa setelah Hua Wuchuo menirukan suara anjing. Pada dasarnya, Hua Wuchuo sejak dulu sudah mengangkat saudara dengan sang ketua dan melayaninya selama berpuluh tahun. Namun karena jati dirinya yang awalnya yang masuk ke sekte ini sebagai seorang mata-mata telah terbongkar oleh ketua, walaupun sang ketua merahasiakan pengkhianatannya dari semua orang,
Huo Wuzuo merasa kecewa dengan sang ketua yang tidak memberinya kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi ketua berikutnya. Padahal dia sudah meyakinkan ketua kalau pavilion hujan ini sudah dia anggap sebagai rumahnya sendiri. Di sisi lain, Wenrou agak terkejut saat mempelajari Xiao Se lah yang menyamar menjadi kakak seperguruannya. Saat di dalam kereta, Wenrou akhirnya baru tahu alasan Xiao Se bertukar posisi dengan Pai Choufei adalah karena Xiao Se cemas dengan keselamatannya. Xiao Se yang menyamar sebagai Su Mengchen tentunya ingin menarik perhatian orang sebanyak mungkin, sedangkan Su Mengchen asli yang ditemani oleh Pai Choufei melakukan perjalanannya secara diam-diam. Su Mengchen lalu singgah di sebuah toko dan dia menolak saat Pai Choufei memberikan sebilah belati untuk berjaga-jaga, mengatakan ia tidak akan pernah membawa senjatanya saat menemui orang yang ada di dalam ini. Orang yang ia temui ternyata adalah Tian Chun yang kita lihat pada part pertama. Nama aslinya adalah Lei Chun, putri dari ketua sekte Liu Fenpan. Dan kedua orang yang sektenya bersaing selama ini ternyata saling mencintai satu sama lainnya. Agak mengejutkan tetapi terdengar seperti Romeo and Juliet. Inilah alasannya kenapa Lei Chun tidak mencuri daftar nama dari Wang Xiaosu sebelumnya dan malah membunuh anak buahnya sendiri. Lei Chun hanya berpura-pura menjalankan tugas yang diberikan ayahnya. Namun dalam hatinya dia berpihak kepada Su Mengchen, di mana dia juga meyakini papanya lah yang melanggar perjanjian damai kedua sekte ini. Dalam momen ini Su Mengchen berjanji setelah dia berhasil kembali ke markas dan mengklaim posisinya sebagai ketua, maka tidak ada yang bisa menghentikannya lagi dalam menemui Lei Chun selain ayah Lei Chun sendiri. Di rute perjalanan lainnya, Wang Xiaose dan Wenrou tiba di ibu kota dan menginap di sebuah penginapan. Xiaose mengatakan ia terlalu segan membuka sepatunya untuk menghangatkan kakinya lantaran ia memiliki kaos kaki yang bolong. Lalu Wenrou pun memberinya jarak dengan pergi ke bilik sebelah. Sementara Xiaose menikmati kakinya yang dihangat, Wenrou menyulamkan sepasang kaos kaki di malam itu. Esok paginya, Wenrou pun memberikan sepasang kaos kaki itu kepada Xiaose. Ini adalah hari penentuan di antara sukses atau gagalnya Su Mengchen kembali ke ibu kota. Huo Wuzuo telah mendapatkan laporan kalau Su Mengchen sudah tiba di penginapan kota dan memanggil semua petingginya ke sana. Sementara Lei Chun tengah memanjatkan doa agar kekasih hatinya Mengchen bisa mencapai posisi ketuanya. Di penginapan itu yang akan segera ramai, Xiaose mengingat kembali bagaimana Su Mengchen mengajarinya satu jurus dari pedang sabit merah itu agar orang-orang tidak ragu dengan penyamarannya. Wenrou agak terkejut saat secara tidak sengaja melihat bagaimana presisinya jurus tersebut yang dimainkan oleh Xiaose. Tak lama setelahnya, semua petinggi dari pavilion hujan telah berkumpul di bawah penginapan untuk menyambut Su Mengchen. Sementara Ti Fengqi dan Lei Chun secara diam-diam mengawasi dari penginapan di seberang. Sedangkan Su Mengchen asli dan Pai Choufei telah menguntit di depan markas pavilion hujan. Su Mengchen meminta agar Pai Choufei yang menghabisi semua orang yang menghalangi mereka nantinya karena dia yang ingin bertemu dengan ayahnya tidak ingin tangannya bersimbah darah. Di penginapan, Xiaose mempelajari semua petinggi telah tiba dan mereka segera masuk ke balik kerambu untuk mengamankan penyamaran tersebut. Satu batang dupa dibakar dan itu adalah penanda waktu bagi Su Mengchen dan juga Xiaose. Selama Xiaose bisa mengecoh Huo Wuzuo dan semua petingginya selama satu bakaran dupa itu, maka waktu satu bakaran dupa itu akan cukup bagi Su Mengchen untuk bertemu dengan ayahnya. Tetapi celakanya, awalnya saja para petinggi sudah sangat curiga dengan Su Mengchen yang bersembunyi di balik kerambu dengan alasan ia tengah sakit dan tidak boleh kena angin. Wenrou bahkan melabrak seorang petinggi yang memaksa masuk untuk mengecek keadaan Su Mengchen. Dengan statusnya sebagai putri dari Raja Luoyang, Wenrou bukanlah wanita sembarangan yang berani ditantang oleh orang-orang yang mengenali status bangsawannya. Sementara itu, Su Mengchen mulai menerobos masuk ke markas di mana Pai Choufei dengan permainan pisau terbang dan kedua belatinya berhasil menghabisi semua prajurit yang menjaga di sana. Di penginapan, Xiaose memerankan aktingnya sebagai Su Mengchen dengan membaca kumpulan-kumpulan skrip yang dituliskan oleh Wenrou. Ia berpura-pura batuk untuk meyakinkan dia adalah Su Mengchen asli. Pada akhirnya, Pai Choufei berhasil membawa Su Mengchen hingga ke pos penjagaan terakhir. Seorang pemanah rahasia yang selalu mengikuti Su Mengchen juga membantu mengamankan kondisi. Su Mengchen akhirnya pun bertemu dengan Lian Xin yang menyambutnya dan membawanya menemui sang ayah. Ia membawakan sebotol arak kesukaan ayahnya. Lalu dia pun diberikan izin untuk mengecek isi amplop tersebut dan benar adanya bahwasannya nama Huo Wuzuo terdapat dalam daftar nama tersebut. Su Zhenmu akhirnya pun melepaskan cincin ketuanya dan menyerahkan kepada putranya dengan memesankan dua hal untuknya.
Pertama, Su Mengchen haruslah mementingkan kebajikan. Kedua, walaupun Su Mengchen tidak tertarik kepada kekuasaan, Su Mengchen haruslah memahami apa itu yang dinamakan dengan kekuasaan, karena menjadi pemimpin semuanya adalah tentang memahami apa itu yang dinamakan dengan dinamika kekuasaan. Pada akhirnya, Su Cemu mengajak putranya bersulang untuk yang terakhir kalinya. Segera setelah arak itu ditenggak, Su Cemu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di penginapan, suasana menjadi semakin tegang saat Xiao Se malah salah membacakan skripnya. Dia malah secara tidak sadar membacakan skrip resep makanan, membuat Wenro segera masuk ke sana dan menegur kebodohannya itu. Untungnya Xiao Se dengan lihai memainkan jurus Su Mengchen saat salah seorang tetua mencoba untuk menerobos masuk ke dalam sana. Situasi pun menjadi semakin menarik dengan Ti Fengxi dan Lei Chun yang terus mengawasi dari seberang. Sementara itu, salah satu penjaga pavilion berhasil mengirimkan signal bahaya ke langit. Sadar kalau ia telah ditipu, Huo Zhou bergegas untuk kembali ke markas, dan Wang Xiaose pun segera membuka penyamarannya dan menghalangi jalan dari Huo Zhou. Setelah itu, Ti Fengqi pun menyelamati saudaranya yang tampaknya senang atas kemenangan dari Su Mengchen terhadap Huo Zhou. Setelahnya, Huo Zhou yang kembali ke markas dikonfrontasi langsung oleh Su Mengchen yang membawakan altar ayahnya. Sesuai dengan yang dititip pesankan oleh ayahnya, Su Mengchen membakar daftar nama mata-mata tepat di hadapan Huo Zhou. Penilaian ayahnya memang tidak salah selama ini. Jika Huo Zhou benar-benar ingin melakukan pemberontakan paksa, sudah lama Huo Zhou akan mengkudeta posisi ketua, tetapi nyatanya Huo Zhou tidak pernah sekalipun mengkhianati sekte ini, dan apa yang telah dia lakukan selama ini hanyalah untuk mendapatkan pengakuan dari Su Cemu. Untuk itu, Su Mengchen pun mewakili ayahnya menanyakan dua hal. Apakah Huo Zhou sudah mengaku kalah? Apakah Huo Zhou sudah mengaku bersalah? Dan pada akhirnya, Huo Zhou pun berlutut meminta maaf di hadapan altar Su Cemu. Atas hal itu, pada akhirnya Huo Zhou pun tidak dibunuh oleh Su Mengchen. Dia diusir secara tidak terhormat sesuai dengan tradisi pengusiran dari sekte Pavilion Hujan. Sejak saat itu, Su Mengchen pun secara sah dan secara prosesi menduduki posisi ketua, menenteramkan pertikaian internal yang ada. Para petinggi yang berpihak pada Huo Zhou sebelumnya menundukkan kepala mereka di hadapan Su Mengchen. Ia pun menjalani hari-hari berkabungnya dengan jubah berwarna gelap. Semua bawahan tunduk di bawah kekuasaan Su Mengchen yang kala itu membunyikan gong. Di saat Su Mengchen menahan perih kehilangan figur ayah dan pemimpin yang begitu bijaksana, ia memuntahkan seteguk darah setelahnya. Di sisi lain, Lei Sun merasa dia telah dikhianati oleh Huo Zhou karena sampai momen paling terakhir sekalipun Huo Zhou diusir dengan tradisi dari sekte Pavilion Hujan, dia pun mengirimkan bawahannya untuk menangani pengkhianatan dari Huo Zhou terhadapnya. Setelahnya dia pun berkeluh kesah berkabung atas kematian Su Cemu. Menurutnya dunia persilatan ini akan menjadi lebih membosankan tanpa adanya seorang Su Cemu. Dia menawarkan seseorang yang dikurung di dalam sumur itu untuk bersulang atas kepergian rival di sepanjang hidupnya itu. Saat ia kembali ke markas, Lei Sun mendapati putrinya yang memakai bunga berkabung untuk Su Cemu. Ia menegur Lei Chun yang masih terus mempedulikan Su Mengchen. Ia mengatakan bahwasanya pertunangan mereka 5 tahun yang lalu telah dibatalkan. Lei Sun menuduh Su Mengchen adalah penyebab dunia persilatan ini tidak akan pernah damai seperti dulu lagi, dan ia pun menyarankan agar putrinya ini untuk melupakan Su Mengchen. Di tempat lain, ketiga sahabat kita tengah meminum arak di bawah cahaya rembulan. Mereka membicarakan impian mereka di tengah ibu kota yang megah dan super besar ini. Pai Choufei berharap ia bisa segera bergabung dengan sekte Pavilion Hujan, dan kedepannya ia bertekad untuk menjadi seorang pesilat nomor 1 di dunia. Wenro memiliki impian yang lainnya. Ia yang kehidupannya selalu dikekang sebagai tuan putri selama ini ingin mendapatkan kebebasan untuk menentukan pilihan dan keputusannya sendiri. Sedangkan Wang Xiaose bermimpi untuk menjadi seorang pahlawan. Bukan menjadi pahlawan dengan urutan nomor 1 di dalam dunia persilatan, tetapi dia ingin menjadi seorang pahlawan yang membela mereka yang lemah. Ketiganya lalu bersulang agar impian mereka ini bisa tercapai di masa mendatang. Di malam itu juga Xiaose sempat berpapasan dengan Huo Zhou yang sedang dalam perjalanannya meninggalkan ibu kota. Dia mengatakan ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Maksud saya, dia mengatakan dia telah kalah bertempur dan sudah sepantasnya dia pergi dari ibu kota ini. Huo Zhou tidak menyalahkan Xiaose yang membawakan kotak daftar namanya. Menurutnya kegagalannya ini bukanlah karena Xiaose.
Baru saja mereka berpamitan, Hua Wucho tiba-tiba ditarik masuk ke dalam sebuah lorong dan dihujani oleh tikaman pedang dari orang-orang sekte Lei Fenpan. Ia sempat sedikit menjerit menahan kesakitannya sehingga menyadarkan Xiao Se yang memiliki pendengaran yang tajam itu. Para Lei Fenpan pun tidak berani berkonfrontasi dengan Wang Xiao Se. Lagi pula tujuan mereka telah tercapai dan mereka pun pergi dari sana. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia berkata kepada Xiao Se bahwasanya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Ia seharusnya tidak datang ke ibu kota dan bercita-cita menjadi seorang pahlawan. Kebahagiaan yang sejati adalah sebuah kehidupan yang bebas. Esok paginya Su Mengchen ditemui oleh Lian Xin yang berpamitan. Bagi Lian Xin, tugasnya ini telah selesai sepeninggalan dari mantan ketua Su Cemut. Su Mengchen pun tidak menahannya dan malah menyarankannya untuk pergi ke Yingzhou. Di sana dia ada sebuah pondok yang bagus untuk Lian Xin tinggali. Dia lalu membungkuk mengucapkan terima kasihnya kepada wanita yang telah merawat ayahnya selama ini. Yang Wuxie sempat menanyakannya kenapa Su Mengchen tidak menahannya untuk berhenti bekerja dan malah memberikan hadiah sebuah rumah. Singkat cerita, Mengchen mengatakan kalau hubungannya dengan Lian Xin ini bukan hanya sekedar berbalas budi, tetapi Lian Xin ini sudah seperti keluarganya sendiri. Pagi itu, Wenrou pun membawa dua lelaki pendatang ini untuk berkeliling ibu kota. Dia menjelaskan kota ini terbagi atas dua area, yaitu area yang dikuasai oleh Pavilion Hujan dan area yang dikuasai oleh Liu Fenpan. Pavilion Hujan memimpin area ini dengan kebaikan, sedangkan Liu Fenpan memimpin area kekuasaannya dengan didasari oleh motif keuntungan. Wenrou juga menjelaskan jalan-jalan mana saja yang dikuasai oleh Pavilion Hujan dan mana jalan yang dikuasai oleh Liu Fenpan, dan ia melarang keras mereka untuk masuk ke area Liu Fenpan. Sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Wenrou, kota itu membuktikan dirinya sendiri secara langsung. Di area kekuasaan Pavilion Hujan, saat seorang nenek hampir tertabrak oleh kereta kuda yang mengebut, para penduduk yang berkumpul terlihat peduli dengan insiden itu dan mengutuk si penumpang kuda. Sementara di area kekuasaan Liu Fenpan, saat Ti Fengqi mengeksekusi bawahannya di depan umum, para penduduk tampak tidak peduli. Si penjual daging tetap melakukan tugasnya untuk mencari keuntungan tanpa mempedulikan keadaan sekelilingnya. Pai Choufei kala itu tertarik dengan sebuah lapak peramal. Di tengah dia menikmati waktunya itu, dia malah dikagetkan oleh Xiao Se dan Wenrou yang mendesaknya untuk berlari dari kejaran sekelompok orang. Pai Choufei menyarankan agar berhenti dan menghadapi mereka, tapi ia segera diberitahukan mereka yang mengejar ini adalah penduduk biasa yang tidak bisa kungfu. Ketiganya lalu berpencar. Choufei yang kecapean berlari berhenti dan mengeluarkan dua belatinya membuat para pengejar itu mundur secara teratur. Sementara Xiao Se yang hanya bisa mengancam akan memukuli mereka tidak berhasil membuat para penduduk itu berhenti mengejarnya. Pai Choufei dan Wenrou yang berhasil lolos akhirnya bertemu dan mencari Xiao Se yang kelihatannya telah hilang. Pai Choufei tahu mereka yang tiba-tiba dikejar oleh penduduk ini pastilah karena ulah dari Wenrou yang suka mencampuri urusan dari orang lain. Xiao Se pada akhirnya pun berhasil lolos setelah ia menyelinap masuk ke dalam sebuah bangunan. Namun alangkah terkejutnya dia saat dia bertemu dengan seorang gadis penghibur di kamar itu. Nama gadis penghibur itu adalah Chu Xiaoyao. Ia mengenali Xiao Se yang terkenal karena Xiao Se telah membantu Su Mengchen. Gadis penuh godaan itu melarang Wang Xiao Se untuk pergi dari sana sebelum 45 menit karena jika Wang Xiao Se pergi sekarang, dia akan dianggap tidak melayani tamunya dengan baik. Demi kesopanan dan menghormati reputasi wanita itu, Wang Xiao Se pun menemaninya minum arak, tetapi sesaat setelahnya seluruh tubuhnya menjadi tidak bertenaga. Ternyata dia telah diberikan obat pelemas tulang. Xiao Se mencoba untuk merangkak keluar pintu, tetapi pedang panjangnya tersangkut oleh daun pintu dan ia malah berteriak-teriak mengira wanita itu telah menariknya, mencegahnya untuk keluar. Sesaat setelahnya dia pun pingsan setelah melihat seorang anak kecil. Masih tidak jelas dengan identitas kedua wanita ini yang membaringkan Wang Xiao Se yang tidak sadar di atas ranjang. Saat Wang Xiao Se terbangun, ia pun kaget dan tidak bisa mengingat apapun. Sementara itu, Chu Xiaoyao mengatakan mereka telah melakukan hal mantap-mantap. Wang Xiao Se yang sulit mempercayai hal itu kemudian melompat keluar dari jendela dan malah bertemu dengan Pai Choufei dan Wenrou yang mencarinya. Betapa naik pitamnya Wenrou saat ia mempelajari Wang Xiao Se barusan keluar dari rumah hiburan dan seorang wanita melemparkan baju-bajunya ke bawah. Xiao Se yang tak mampu menjelaskan apapun merelakan bokongnya ditendang oleh Wenrou yang beranjak pergi dari sana. Ia berusaha menjelaskan kepada Choufei yang tidak terlalu mempedulikannya di sepanjang jalan, namun tidak lama setelahnya mereka dihampiri oleh petugas hukum kerajaan dan ditahan dengan alasan yang tidak jelas. Keduanya yang cukup kaget hanya bisa pasrah pada saat diborgol, kemudian keduanya pun dijebloskan ke dalam penjara. Tak lama setelahnya Wang Xiao Se dibawa ke ruang penyiksaan.
Kepada hakim, dia bertanya apa kesalahannya dan mungkinkah para petugas telah salah tangkap orang. Tapi kenyataannya si hakim tahu jelas dengan Wang Xiaoze beserta semua informasi penting mengenai Wang Xiaoze. Wang Xiaoze kemudian diikat untuk menjalani interogasi penyiksaan yang sangat menyakitkan. Fu Chongsu mengatakan dia sendiri adalah hukum. Kalau dia mengatakan mereka bersalah, maka mereka yang tak berdosa sekalipun pastilah bersalah. Sebaliknya untuk mereka yang membunuh, kalau dia mengatakan pembunuh itu tidak bersalah, maka pembunuh tersebut tidaklah bersalah. Ini menunjukkan sekaligus menyindir betapa tingginya kekuasaan oknum sang aparat penegak hukum. Baik Wang Xiaoze maupun Pai Choufei disiksa tanpa alasan yang jelas hanya karena keberpihakan mereka terhadap Su Mengchen. Usai disiksa, keduanya dikurung dan disajikan makanan daging manusia. Daging manusia ini berasal dari daging terpidana lain yang dipotong-potong di penjara tersebut. Dalam memorinya, Wang Xiaoze mengingat kembali saat dirinya yang masih kecil, ibunya dibunuh oleh seseorang yang mengatakan kalau dunia adalah milik mereka. Dan ucapan ini sama persis dengan ucapan Fu Chongsu saat mengintimidasinya sebelumnya. Pikiran ini pun cukup mengganggunya untuk sementara waktu. Saat Fu Chongsu pulang dari sana, dia menitipkan pesan kepada bawahannya agar tidak lupa mengirimkan hadiah untuk Su Mengchen yang barusan menjabat sebagai ketua sekte Pavilion Hujan. Esoknya Wenrou pergi ke rumah bordil untuk mencari Wang Xiaoze dan Pai Choufei yang tiba-tiba menghilang. Di sana dia melabrak Chu Xiaoyao. Alih-alih mengetahui keberadaan Xiaoze, dia malah kesal dan semakin cemburu dengan Chu Xiaoyao yang menggodanya sehingga dia pun membanting barang-barang perabotan yang ada di sana. Alhasil Tuan Putri dari Raja Luoyang ini pun diangkut untuk keluar dari sana. Kebetulan Yang Wuxie berkunjung ke sana juga, alih-alih mendapatkan backingan, Wuxie malah meminta maaf atas kelakuan Wenrou dan membawanya pulang ke Pavilion Hujan. Tiba di sana mereka dikunjungi oleh dua ajudan dari Fu Chongsu. Seorang Su Mengchen bahkan diperintahkan agar keluar ke depan untuk menemui mereka yang memberikan sebuah kotak hadiah dari Fu Chongsu. Isinya adalah petasan, di mana ini adalah penghinaan terhadap Su Mengchen yang tengah berkabung atas kematian ayahnya. Tidak hanya dipaksa untuk menerima hadiah itu, Su Mengchen juga dipaksa untuk menyalakan petasan tersebut dengan ancaman Wang Xiaoze dan Pai Choufei yang tengah mereka penjarakan. Lepas itu, Wenrou pun marah besar terhadap penghinaan itu. Apalagi saat Wuxie mengatakan dia masih belum memiliki solusi untuk membebaskan kedua temannya yang ada di dalam sel itu. Gadis itu pun membawa kembang api dalam jumlah yang cukup banyak, menghadang perjalanan dari Fu Chongsu dan menembakkan kembang api itu. Setelahnya, ia pun menantang Fu Chongsu untuk menangkapnya. Tentunya sang mantri tidak sebodoh itu untuk berurusan dengan putri seorang bangsawan. Terlebih lagi, dia tahu motif dari Wenrou yang memang sengaja mau ditangkap untuk menemui Xiaoze dan Choufei. Wenrou yang putus asa kemudian menyalakan kembang api di luar penjara untuk memberikan harapan dan semangat kepada dua sahabatnya yang merasa bahagia dengan dukungan tersebut. Hari-hari berlalu, kedua tawanan kita mengalami kelaparan dan kehausan. Pai Choufei bahkan hampir memakan bermangkok-mangkok daging manusia yang disajikan kepada mereka selama ini. Beruntung Wang Xiaoze berhasil menghalangi aksi temannya itu, dan beruntungnya juga hujan yang turun di malam itu dapat menyegarkan kedahagaan mereka selama ini. Pada akhirnya, Su Mengchen bertamu ke kediaman sang menteri untuk meminta agar Wang Xiaoze dan Pai Choufei dibebaskan. Di sana, ketua Pavilion Hujan ini diintimidasi dan dihina habis-habisan. Kata-kata Fu Chongsu sangatlah lembut dan sopan, tetapi setiap kalimatnya itu membawa sejuta pedang yang menusuk ke hati. Intinya dia menginginkan Su Mengchen menghabisi seorang pejabat yang bermusuhan dengannya agar kedua tawanan itu dia lepaskan. Su Mengchen pun setuju untuk pergi ke area barat laut untuk mengambil kepala pejabat yang dimaksud. Akhirnya kedua tawanan ini pun dibebaskan. Wang Xiaoze dan Pai Choufei segera melahap dua mangkok mie yang disajikan di hadapan mereka. Fu Chongsu mengatakan Su Mengchen telah menundukkan kepalanya ke dia dan memohon-mohon agar mereka dilepaskan. Untuk itu dia melepaskan mereka dengan syarat mereka berdua ini tidak boleh bergabung dengan Pavilion Hujan. Malah mereka disarankan untuk bergabung dengan sekte Liu Fenpan. Saat keduanya dibebaskan, Ti Feijing telah menunggu di depan penjara, menawarkan keduanya bergabung dengan posisi Raja Pelindung yang prestisius sekali. Baik Xiaoze maupun Choufei dengan tegas menolak tawaran itu sekalipun mereka tidak bisa bergabung dengan sekte Pavilion Hujan lagi. Ti Feijing lalu menyarankan agar keduanya segera pergi dari ibu kota karena jika tidak bergabung dengan klannya maupun klan Pavilion Hujan, maka tanpa adanya dukungan dari kedua kelompok besar ini tidak akan ada tempat bagi mereka untuk berpijak.
By the way to the busway, ada beberapa kesalahan penyebutan nama di dua rekap sebelumnya ya teman-teman. Nama tuan muda dari sekte Liu Fenpan yang saya sebutkan sebagai Ti Fengqi seharusnya adalah Ti Feiqing. Sekte Pavilion Hujan kadang-kadang saya sebutkan sebagai sekte Pavilion Hijau. Lanjut ke alur, peringatan Ti Feiqing adalah benar adanya. Kedua anak muda ini tentunya tidak berani lagi untuk mencari orang-orang dari sekte Pavilion Hujan. Keduanya mencoba berkeliling ibu kota untuk mencari pekerjaan. Tapi segera setelah orang-orang mendengarkan nama Wang Xiaoshi dan Pai Choufei, tak ada satu juragan pun yang berani menerima mereka bekerja. Hidup mereka pun menjadi luntang-lantung, jangankan untuk mencapai cita-cita yang mereka impikan selama ini. Mengisi perut saja mereka kalah dari pengemis yang mendapatkan sumbangan makanan. Sementara itu, Wenrou dan Wuxie diam-diam mengawasi dan mencoba membantu kedua pemuda ini. Wenrou dan Wuxie tidak boleh bertemu dan membantu langsung kedua orang ini karena pastinya kedua orang ini diawasi oleh para Liu Fenpan dan orang-orang kerajaan. Sebelumnya, Wenrou malah mencoba membantu mereka dengan mengirimkan seseorang yang menjatuhkan uang untuk mereka berdua, tetapi Wang Xiaoshi malah mengejar dan mengembalikan uang yang terjatuh itu. Alhasil, orang yang dibayar oleh Wenrou itu mengembalikan uang tersebut. Yang Wuxie yang paham dengan sikap jujur Wang Xiaoshi yang tidak akan mengambil uang seseorang yang terjatuh, ternyata dia memiliki rencana lain. Nenek yang ditolong oleh Xiaoshi dan Choufei di tempo hari datang untuk memberikan makanan kepada mereka berdua, lalu menawarkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Nenek yang diarahkan oleh Yang Wuxie ini meyakinkan kalau kedua orang ini tidak perlu terburu-buru membayarkan uang sewa kepadanya. Baik Wang Xiaoshi dan Pai Choufei akhirnya pun diajak tinggal ke rumah nenek ini dan akhirnya mereka pun bisa bernafas lega. Namun setelahnya mereka tidak tahu kalau Lei Sun merasa tidak senang atas penolakan mereka terhadap Liu Fenpan di tempo hari. Malam itu Lei Sun datang untuk membunuh keduanya, tetapi dia dicegat oleh seorang kakek tua yang bernama Guruwo. Kakek itu mengatakan dia berhutang budi terhadap mantan ketua Pavilion Hujan, maka itu dia memohon agar Lei Sun yang berhutang budi padanya untuk tidak membunuh Wang Xiaoshi maupun Pai Choufei. Lei Sun menyetujuinya dengan ancaman kedua pemuda ini tidak boleh bergabung dengan Pavilion Hujan, jika tidak dia pasti akan datang untuk membunuh mereka. Malam itu juga Su Mengchen yang sebelum berangkat ke barat laut untuk menuntaskan misinya menemui Guruwo. Ia berterima kasih terhadap Guruwo yang bersedia menjaga Xiaoshi dan Choufei, sedangkan Guruwo mengatakan itu hanyalah bantuan biasa, lagi pula dia telah berteman lama dengan ayah dari Su Mengchen. Kakek itu kemudian menemui Xiaoshi yang sedang memandang bintang di langit, memperkenalkan dirinya sebagai suami dari si nenek. Esoknya si kakek pun memberikan semangat kepada kedua orang ini untuk mencari penghidupan di ibu kota yang lebih kejam daripada ibu tiri ini. Xiaoshi yang ternyata memiliki pengetahuan tentang obat-obatan herbal diperkenalkan dengan seorang juragan toko obat yang mempekerjakannya. Sedangkan Pai Choufei yang ternyata memiliki bakat melukis pun akhirnya mulai menggelar lapak untuk menjual lukisan-lukisannya. Kehidupan sehari-hari seorang pesilat dalam mencari uang tentunya tidaklah mudah dan sangat jarang diperlihatkan pada cerita-cerita silat pada umumnya. Namun di sini kita akan diajak sekilas melihat betapa sulitnya perjuangan dalam mencari uang. Wang Xiaoshi dan Pai Choufei menjalani hari-hari seperti orang-orang pada umumnya. Pagi-pagi mereka telah berangkat untuk bekerja. Sepulangnya mereka makan bersama kakek dan nenek. Sedikit kerisauan dan curhatan mereka tumpahkan di saat malam tiba. Kerja keras mereka membuahkan sedikit hasil. Pai Choufei dihampiri oleh seorang juragan penjual lukisan. Ia mengatakan lukisan pemandangan seperti ini akan sangat sulit untuk dijual. Lalu juragan ini pun menawarkan kerjasama. Ia akan memberikan sedikit uang untuk mengambil semua lukisan dari Pai Choufei ini yang akan dia jual di tokonya yang terletak di sebelah selatan kota. Nantinya hasil penjualan lukisan ini akan dibagi 60-40, 60 untuknya dan 40 untuk Pai Choufei yang segera menerima tawaran tersebut. Sementara itu, Wang Xiaoshi malah dikunjungi oleh seorang tamu yang sudah tidak asing lagi baginya. Su Xiaoyao menggodanya dalam sesi berkunjungnya itu. Si juragan toko obat malah berpikir Wang Xiaoshi ini adalah simpanan dari si wanita penghibur yang sangat loyal ini. Su Xiaoyao memborong obat-obatan di toko itu dalam jumlah yang sangat besar sebagai upayanya yang secara diam-diam membantu Wang Xiaoshi. Sayangnya dengan sedikit keberuntungan dan kelancaran itu, mereka tetap harus menghadapi realita bahwasanya Pai Choufei harus menjalani hari-hari lapaknya yang sepi akan pengunjung. Juragan yang bekerja sama dengannya menyarankan agar dirinya membeli sebuah kuas baru untuk menggantikan kuas lama yang telah rusak.
Sementara itu, Wang Xiaoshi yang tampaknya memiliki karir yang lancar tiba-tiba mendapati kalau toko obat tempat dia bekerja mengalami kebakaran hebat. Kala itu, ia sempat mencurigai kebakaran tersebut ditimbulkan oleh orang-orang dari Liu Fanpan dan menceritakannya kepada Pai Chaofei. Xiaoshi berjanji ia pasti akan mencari cara untuk membantu sahabat sepenanggungannya ini untuk membeli sebuah kuas baru. Sementara itu di pavilion hujan, Wenro yang tidak tenang dengan hidup kedua sahabatnya berusaha untuk keluar dari markas dan membantu mereka. Tetapi tentunya Yang Wuxie sudah dipesankan untuk tidak membiarkan gadis ini sembarangan keluyuran. Wenro dengan liciknya mencoba untuk mengkadali Yang Wuxie. Dia menunjukkan surat palsu panggilan ayahnya agar meminta izin untuk keluar. Tetapi Yang Wuxie malah memintanya untuk menunggu sebentar. Dia masuk ke dalam untuk menirukan tulisan palsu dari ayah Wenro. Dan ia kembali dengan sebuah surat yang katanya dari ayah Wenro. Dia mengatakan surat baru dari ayah Wenro ini melarangnya untuk keluar. Namun bagaimanapun juga gadis ini menemukan celah untuk kabur. Dalam pelariannya ini ia sempat bertemu dengan kakek pendongeng yang telah tiba di ibu kota. Si kakek menanyakan apakah kedua temannya sudah menjadi seorang pahlawan. Wenro menghela napas dan sebaliknya memberitahukan kedua sahabatnya ini tengah dilanda oleh kesulitan. Dan ia pun segera lanjut kabur setelah memberikan 2 keping uang kepada si kakek. Esoknya, Lei Chun yang berjalan-jalan di kota diberitahukan pelayannya kalau Wang Xiaoshi dan Pai Chaofei hidupnya mereka ini kurang baik dikarenakan sekte Liu Fanpan yang selalu menutupi jalan mereka. Lei Chun sangat menyayangkan hal tersebut meski dia mengatakan tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia telah berjanji kepada ayahnya untuk tidak mencampuri urusan dunia persilatan. Ia sempat melihat lukisan Pai Chaofei yang digantung dan dijual oleh si juragan. Setelah memuji lukisan itu, Lei Chun malah tidak membeli lukisan tersebut dan hal ini sungguh membagongkan si juragan. Di sisi lain, Wang Xiaoshi mempunyai ide lain dalam mencari uang. Dia menggelar lapak dadakan dengan hanya bermodalkan seutas tali dan sekeranjang kerikil. Dia menawarkan orang-orang untuk melemparinya batu, sementara dia akan berdiri di dalam lingkaran tali itu. 1 lemparan 1 koin. Jika lemparan itu meleset, maka koin tersebut akan menjadi miliknya. Sebaliknya, kalau dia terkena lemparan, dia yang akan membayar 1 koin kepada si pelempar. Tak disangka jualannya ini sangat laku. Bagaimana tidak kalau Anda ditawari untuk melempar batu ke seseorang, dan kalau batunya kena malah Anda yang akan dibayar. Beberapa pelanggan malah melempar berkali-kali, tetapi semuanya dapat dengan mudah dihindari oleh Wang Xiaoshi. Dalam sekejap saja, sekeranjang kerikil itu telah habis dan Xiaoshi telah mengumpulkan koin dalam jumlah yang cukup banyak. Namun dia tidak menyadari di sana ada orang-orang Liu Fanpan yang mengawasinya. Mereka datang dengan busur dan anak panah melemparkan serincing koin, menawarinya untuk menghindar dari anak panah. Xiaoshi sangat tergoda dengan koin yang sangat banyak itu. Ia hanya perlu menghindari 3 tembakan anak panah agar memenangkan semua uang tersebut. Tembakan pertama dan kedua berhasil ia hindari, namun pada tembakan ketiga ada sebuah panah melesat dari arah lain. Namun untunglah Pai Chaofei menghalau serangan panah rahasia itu dan dia memaki Wang Xiaoshi yang mencari uang dengan cara rendahan seperti itu. Pai Chaofei sangat kecewa dan dia merasa apa yang dilakukan oleh Xiaoshi ini sangatlah merendahkan harga diri. Dia pun pergi dalam depresinya itu dan malah ditemui oleh Lei Mei, salah satu dari 12 raja pelindung Liu Fanpan. Dia diundang ke sebuah bar minum arak yang begitu mewah dan berkelas. Lei Mei menjelaskan cara bekerja dunia ini di mana yang kuat memakan yang lemah. Menurutnya Pai Chaofei ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah seorang beban. Beban bagi Su Mengchen, beban bagi Wang Xiaoshi. Sementara itu, Wang Xiaoshi yang terlihat depresi ingin mengetok pintu pavilion hujan untuk meminta bantuan. Aksinya itu diawasi oleh orang-orang Liu Fanpan, karena jika sampai Wang Xiaoshi kembali menjalin hubungan dengan pavilion hujan, maka mereka akan membunuhnya. Meski pada akhirnya Wang Xiaoshi mengurungkan niatnya itu, tetapi para Liu Fanpan berniat untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil nyawanya. Dugaan para penyerang ini salah. Wang Xiaoshi bukanlah sosok yang bisa dengan mudah mereka kalahkan. Dalam sekejap semua lawannya dilumpuhkan. Dan Wang Xiaoshi memberikan 3 pukulan keras terhadap seorang raja pelindung yang memimpin aksi itu. Wang Xiaoshi tahu kalau dia adalah orang yang membakar toko si juragan obat. Pai Chaofei yang merasa perkataan Lei Mei ada benarnya, pada akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi dari ibu kota. Ia tidak ingin temannya ini menderita dan dipermalukan hanya karena impiannya yang ingin menjadi tenar di ibu kota. Malam itu juga dia meninggalkan surat perpisahan kepada Wang Xiaoshi. Di kediaman Fu Chongsu,
Su Mengchen telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Ia menunjukkan kepala dari korban dan setelah mengkonfirmasi, Fu Chongsu menendang kepala itu lalu meminta Su Mengchen untuk memungutnya balik. Dengan segala kegeramannya itu, Su Mengchen mengambil kepala itu dan Fu Chongsu malah berteriak memanggil semua orang bawahnya masuk untuk menangkap Su Mengchen. Su Mengchen didakwa telah membunuh seorang pejabat Song. Namun Su Mengchen dengan tenangnya meminta agar mereka melihat kepala itu sekali lagi. Rupanya kepala itu telah dipasangkan kulit wajah yang lainnya. Dan saat wajah asli dari kepala itu terungkap, Fu Chongsu sangatlah kaget dan tidak bisa berkata apapun. Saat pulang dari sana, Su Mengchen menceritakan kepada penasihatnya bahwa dalam perjalanannya ke laut, ia mendapatkan informasi bahwa Fu Chongsu dan Sekte Liu Fenpan bekerja sama dalam melakukan sebuah bisnis kotor. Kepala yang dilihat oleh Fu Chongsu ini adalah kepala dari orang yang ditugaskan untuk menjalankan bisnis itu. Dalam kilas balik, orang itu mengatakan ia akan menceritakan semua bisnis kotor Fu Chongsu dan Liu Fenpan asalkan Su Mengchen bisa menjamin keselamatan keluarganya yang ditawan. Sayangnya setelah Su Mengchen memberikan janjinya, orang itu dipanah mati sehingga Su Mengchen pun hanya mengambil kepala orang itu tanpa mengetahui bisnis kotor apa yang telah mereka lakukan. Dan hal ini sudah cukup untuk membuat Fu Chongsu merasa gentar karena yang dikhawatirkan Fu Chongsu adalah Su Mengchen sudah mengetahui rahasia bisnis kotornya. Usai itu, Yang Wuxie memberitahukan Wang Xiaoshi dan Pai Choufei sudah beranjak pergi dari ibu kota, dan Su Mengchen pun meminta untuk disiapkan kuda agar dia bisa mengejar mereka. Di gerbang kota, ternyata langkah Pai Choufei yang pergi sendirian dicegat oleh Wang Xiaoshi yang telah menunggunya. Dia memarahi sahabatnya yang telah berniat pergi diam-diam meninggalkannya, dan akhirnya kedua orang ini pun setuju untuk sama-sama cabut dari kota ini. Hingga akhirnya mereka pun bertemu dengan Wenrou yang memukul dan memaki mereka yang ingin pergi begitu saja. Wenrou marah besar kepada mereka berdua yang merasa sangat bersalah. Lalu Wenrou pun mengajak mereka untuk bertemu dengan kakak seperguruannya yang telah menunggu mereka di depan. Su Mengchen mengingatkan mereka bahwa sejak awalnya dia sudah mengatakan mereka berdua sudah dia anggap menjadi bagian dari pavilion hujan, dan dia juga tidak akan mempedulikan pihak Liu Fenpan maupun pihak kerajaan yang menekan mereka. Xiaoshi kemudian menerangkan bahwa dia merasa mereka telah menyusahkan Su Mengchen yang harus sampai berlutut di hadapan Fu Chongsu, tetapi dengan segera Su Mengchen menertawakan Fu Chongsu yang bermulut besar karena tidak mungkin baginya untuk bertekuk lutut terhadap siapapun. Jika dia memang harus berlutut sekalipun, dia hanya akan berlutut demi saudaranya seperti Wang Xiaoshi dan Pai Choufei. Keduanya cukup terkejut dengan pernyataan Su Mengchen yang mengajak mereka mengangkat saudara ini. Meski ketiganya belum lama saling mengenal, tetapi ketiga orang ini jelas menyadari kalau mereka ini memiliki ikatan persaudaraan yang sangat kuat. Dan Wenrou pun membawakan 3 cangkir arak bagi ketiga orang ini untuk mengangkat saudara di saat itu pula. Kita akan lihat. Biasanya kalau menurut kepercayaan Xiao yang banyak diyakini oleh orang Cina, orang-orang dengan selisih umur 6 tahun biasanya tidak akan cocok satu sama lainnya. Apakah ini adalah sebuah petunjuk kalau persaudaraan mereka ini akan pecah nantinya? Atau justru persaudaraan mereka akan tetap terjalin dengan erat dan bahkan menjadi semakin kuat sehingga mematahkan pandangan tersebut? Atau bisa juga perbedaan umur ketiga orang ini tidaklah berarti apa-apa dan hanyalah sebuah kebetulan belaka saja. Setelah persaudaraan terikat, mereka pun kembali ke pavilion hujan oleh Su Mengchen. Pai Choufei di kala itu diangkat untuk menjadi wakil ketua. Baik adik kedua maupun adik ketiga yang barusan hidupnya luntang-lantung dan diliputi oleh kemiskinan, tiba-tiba saja bagaikan mendapatkan rezeki nomplok, di mana mereka juga diberikan sebuah pavilion tersendiri oleh kakak pertama. Baik Wang Xiaoshi maupun Pai Choufei diberikan penjelasan bagaimana sekte ini bekerja beserta setiap rahasianya. Su Mengchen juga memperlihatkan bagaimana hebatnya penasihat Yang Wuxie dalam mengumpulkan informasi. Di sana, penasihat yang membacakan semua riwayat kehidupan Pai Choufei maupun Wang Xiaoshi dengan sangat tepat. Kedua orang ini hanya mengangguk-anggukkan kepala memuji betapa hebatnya penasihat yang dalam mengumpulkan informasi, menunjukkan bahwa sebenarnya Su Mengchen sudah sangat mengenal mereka sebelum mereka bertemu sekalipun. Namun pada saat riwayat remaja Wang Xiaoshi dibacakan, di sana dikatakan sejak umur 13 tahun, Wang Xiaoshi telah mulai berpacaran dan bergonta-ganti wanita. Hal ini pun membuat Wenrou kesal, sementara Wang Xiaoshi terus menepis kalau hal tersebut tidak benar adanya.
Di sisi lain, Lei Sun dan Ti Feiqing langsung dipanggil oleh Fu Zhongxu mengenai permasalahan bisnis kotor mereka yang sudah tercium oleh Su Mengchen. Dalam analisanya, Ti Feiqing meyakinkan kalau ketua Pavilion Hujan hanyalah tahu mereka memiliki bisnis kotor tetapi tidak tahu bisnis apa yang sebenarnya mereka jalankan. Hal ini pun membuat Fu Zhongxu sedikit bisa bernapas lega, namun untuk tindak pencegahan mereka harus menutup jalur bisnis di utara yang sudah tercium serta memberikan Su Mengchen sedikit pelajaran. Dalam upaya Ti Feiqing untuk memberikan pelajaran kepada Su Mengchen, ia mendekati salah satu petinggi Pavilion Hujan. Long Xiaoqing langsung dilobi olehnya dan ditawarkan untuk bergabung dengan Liu Fenpan. Ti Feiqing memberitahukan sebuah rahasia bahwa sebenarnya mendiang Huo Wuzuo adalah mata-mata dari Liu Fenpan. Ia bahkan menunjukkan surat perjanjian antara Huo Wuzuo dengan sektenya. Dengan itu, dia pun membujuk agar Long Xiaoqing yang dulunya loyal terhadap Huo Wuzuo untuk berpindah haluan. Lebih jauh, Ti Feiqing berusaha untuk menciptakan kecemburuan, meyakinkan kalau Su Mengchen malah mengangkat orang baru seperti Pai Zhaofei untuk menjadi wakil ketua dan tidak memperhatikan petinggi-petinggi yang sudah mengabdi sangat lama. Meski pada akhirnya menolak, Long Xiaoqing tampaknya mempertimbangkan tawaran itu. Kabar Wang Xiaosu dan Pai Zhaofei yang bergabung ke Pavilion Hujan ini tiba ke telinga Lei Chun. Ia yang kangen pada mereka pun meminta pelayannya untuk mengatur pertemuan. Saat keempat orang ini bertemu, Lei Chun tetap menggunakan nama samarannya sebagai Tian Xun. Tak ada satupun dari mereka yang tahu kalau dia adalah putri dari Lei Chun. Keempat orang ini sangat enjoy dengan pertemuan yang menyenangkan itu, di mana Pai Zhaofei terlihat sangat sulit untuk memalingkan pandangannya terhadap Lei Chun. Setelah acara menyenangkan itu bubar, Lei Chun yang dalam perjalanan pulangnya baru menyadari kalau tusuk konde yang dihadiahkan Su Mengchen kepadanya telah hilang. Ia bergegas kembali ke sana, ternyata Pai Zhaofei masih ada di sana dan mengembalikan tusuk kondenya yang terjatuh itu. Pai Zhaofei lalu menawarkan untuk memainkan suling untuknya sebagai pembalasan atas Lei Chun yang tempo hari memainkan kecapi untuk mereka. Sementara itu, Lei Sun di tempat tongkrongan favoritnya di sebuah gubuk kecil yang ada sumurnya. Sesuai rencananya untuk menutup bisnis di jalur utaranya, ia memanggil semua pekerja yang terlibat di jalur tersebut, mengatakan jalur bisnis utara ini sudah tercium oleh Su Mengchen dan untuk mencegah rahasia ini bocor, ia pun menawarkan mereka semua untuk melakukan bunuh diri dan dia akan menanggung semua keluarga mereka sebagai balasannya. Sebagai catatan, pada rekap sebelumnya sudah saya informasikan kalau semua pekerja bisnis kotor ini keluarganya ditawan oleh Lei Sun. Dengan tawaran itu, akhirnya semua pekerja tersebut melakukan bunuh diri. Namun Lei Sun tidak menepati janjinya karena dia memerintahkan salah satu petingginya Lei Chong untuk menghabisi semua keluarga pekerja itu. Nampaknya sangat banyak petinggi-petinggi dari Lei Sun ini yang bermarga Lei dan saya nggak tahu kenapa seperti itu, tetapi di rekap sebelumnya saya pernah menyebutkan kalau Lei Mei adalah putri dari Lei Sun. Dan ini adalah informasi yang salah karena waktu itu saya beranggapan mereka bermarga sama, jadi saya pikir Lei Mei itu adalah putrinya. Ternyata nggak begitu ya teman-teman. Sejauh ini yang terkonfirmasi menjadi putri kandung dari Lei Sun adalah Lei Chun. Dan Ti Feiqing memang adalah putra dari Lei Sun tetapi bukan putra kandungnya, yang mana nantinya ini akan terungkap melalui alur berikutnya. Dalam kegalauannya itu, Long Xiaoqing kemudian mencoba untuk mempengaruhi petinggi Pavilion Hujan yang lainnya untuk bergabung dengan Liu Fenpan. Namun sayangnya bujukan itu ditolak karena menurut mereka pemimpin mereka Su Mengchen ini sudah cukup baik karena tidak menghukum Long Xiaoqing yang dulunya berpihak kepada Huo Wuzuo. Penolakan ini akhirnya pun membuat Long Xiaoqing marah dan mencabut pedangnya untuk menghabisi mereka berdua dalam sebuah pintu yang tertutup. Setelahnya Ti Feiqing datang ke sana, rupanya Long Xiaoqing sudah menerima tawarannya dan karena kedua petinggi lainnya tidak mau ikut dengannya bergabung ke Liu Fenpan, maka kedua petinggi ini sudah ia tangkap dan menunggu untuk dihabisi Ti Feiqing. Sayangnya Ti Feiqing bukanlah orang bodoh. Dia tahu ini hanyalah sandiwara dari Long Xiaoqing dan kedua petinggi lainnya. Secara mengejutkan, Ti Feiqing malah menghadirkan Li Niantang, petinggi Pavilion Hujan lainnya yang telah bergabung dengannya. Li Niantang telah menghabisi semua prajurit yang disiapkan oleh Long Xiaoqing untuk mengeroyok Ti Feiqing dan pada akhirnya ketiga petinggi yang tidak mendapatkan backup prajurit mereka pun bukanlah tandingan dari Ti Feiqing yang dengan mudah mengalahkan mereka.
Akibatnya Long Xiaoqing ditangkap sebagai sandera, sedangkan kedua petinggi lainnya dibiarkan hidup dan kembali untuk melapor kepada Su Mengchen. Ti Feiqing menyatakan inilah pelajaran yang dia berikan kepada Su Mengchen yang mencoba mencampuri urusan bisnisnya. Malam itu juga Liu Fenpan mengerahkan prajuritnya secara besar-besaran membunuh cukup banyak orang-orang dari Pavilion Hujan dan juga menghancurkan serta membakar beberapa toko usaha milik Pavilion Hujan. Esoknya Su Mengchen pun mengadakan rapat darurat di mana Pai Choufei menyarankan agar mereka membunuh Ti Feiqing, tetapi Su Mengchen menolak keras usulan itu. Dia meyakinkan orang itu sangatlah penting dalam menjaga kestabilan. Bila suatu hari Lei Sun mau ditumpaskan, Ketua Liu Fenpan itu pasti akan menarik mereka semua untuk hancur bersamanya, di mana di momen tersebutlah peran dari Ti Feiqing untuk mencegah hal tersebut terjadi. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk membuat 3 rencana pembalasan. Pertama adalah membunuh pengkhianat Li Niantang yang akan dilakukan oleh Pai Choufei. Tugas kedua diberikan kepada Wang Xiaoze untuk menyelamatkan Long Xiaoqing yang disandera. Tugas ketiga, Su Mengchen akan bertindak langsung untuk menyelamatkan salah satu pekerja yang dipaksa bunuh diri oleh Lei Sun sebelumnya. Harapannya adalah dari anggota keluarga pekerja itu mereka bisa mengungkap bisnis kotor Liu Fenpan yang bekerja sama dengan divisi hukum kerajaan. Pai Choufei pun segera melakukan tugasnya. Ia pergi untuk membunuh Li Niantang yang telah berkhianat, tetapi kedatangannya itu ternyata telah diprediksi. Pai Choufei malah terjebak oleh banyaknya petinggi Liu Fenpan dan si pengkhianat Li Niantang. Pertempuran pun pecah dengan sangat sengitnya, di mana Pai mengerahkan semua kemampuan terbaiknya dan berhasil membunuh sebagian besar dari mereka. Li Niantang mencoba untuk melarikan diri, tetapi lemparan belati terbangnya berhasil merenggut nyawa penjahat itu bersamaan dengan dirinya yang terperangkap oleh formasi jala dari lawan. Dengan ketidakberdayanya itu, nyawa Pai Choufei yang terancam mendadak diselamatkan oleh sosok misterius yang dengan sangat mudahnya menghabisi sisa petinggi Liu Fenpan yang ada di sana, sehingga Pai Choufei pun berhasil keluar dari maut itu pada akhirnya. Sosok misterius ini sepertinya adalah sosok misterius yang juga mengadu tenaga dalam dengan Wang Xiaoze sebelumnya. Di sisi lain, Long Xiaoqing disiksa oleh seorang petinggi Liu Fenpan. Di balik kamar itu ada seorang wanita yang tengah memetik kecapi. Wang Xiaoze yang tiba di sana malah melihat si wanita pemetik kecapi ini adalah Chu Xiaoyao. Dia pun menyelinap masuk dan menanyakan apa yang tengah terjadi. Chu Xiaoyao menjelaskan ia telah dibayar oleh si botak yang masokis ini untuk bermain kecapi di tengah acara penyiksaan itu. Tak lama si botak keluar untuk beristirahat dan meminta Chu Xiaoyao untuk tidak berhenti memainkan musiknya. Wang Xiaoze yang masuk ke kamar sebelah untuk menolong Long Xiaoqing malah dikagetkan ternyata sandera itu adalah salah satu petinggi Liu Fenpan, dan si botak telah mengepung dari belakang dengan mengunci pintu kamar itu. Dalam sekejap, Wang Xiaoze pun harus menghadapi momen hidup matinya yang dikeroyok oleh 2 orang yang sangat kuat ini. Namun bagaimanapun juga, Wang Xiaoze berhasil membunuh si botak dan secara tak terduga, Chu Xiaoyao menarik sebuah anak panah dari balik kecapinya dalam menghabisi lawan Wang Xiaoze yang tersisa. Saat Wang Xiaoze menanyakan identitas dari Chu Xiaoyao yang sesungguhnya, ia pun mengeluarkan plakat sekte Pavilion Hujan. Ternyata dia adalah si pemanah yang selalu menjaga Su Mengchen. Masih ingat dengan rekap bagian pertama saat Su Mengchen menerima pesan dari sebuah anak panah? Anak panah itu dilepaskan oleh Chu Xiaoyao. Di momen lainnya, Chu Xiaoyao juga merupakan orang yang melepaskan anak panah saat Su Mengchen menerobos Pavilion Hujan untuk menemui ayahnya. Sementara itu, di tempat lainnya lagi, Su Mengchen berhasil menyelamatkan salah satu anggota keluarga pekerja yang tidak sempat dibunuh oleh Lei Chong. Su Mengchen membawanya pulang, tetapi dia terus dibayang-bayangi oleh banyak sekali prajurit Liu Fenpan. Pada akhirnya, sang ketua ditemui oleh Pai Choufei dan Wang Xiaoze yang telah menyelesaikan tugas mereka. Ketiga saudara ini berhenti di sebuah warung dan Su Mengchen menjelaskan kalau para prajurit yang membayang-bayangi mereka ini tengah menunggu ketua mereka. Tak lama setelahnya, Lei Sun dan Ti Feiqing pun datang. Tanpa ada aba-aba, kita diperlihatkan begitu menakutkannya serangan pedang dari seorang Lei Sun yang masih sempat ditahan oleh Su Mengchen. Di bawah gempuran yang sangat mengerikan itu, Su Mengchen masih berhasil melindungi nyawa tawanan yang ia selamatkan. Namun dalam sekejap saja pertarungan itu terhenti karena matahari yang sudah terbit, di mana ada sebuah aturan bila di saat matahari tengah bersinar,
Maka orang-orang di dunia persilatan tidak boleh sembarangan membunuh karena ada hukum yang harus dipatuhi. Ini sebenarnya adalah akal-akalan dari Liu Fenpan yang bekerja sama dengan orang divisi hukum. Kedua ajudan Fu Chongsu ini terlihat mengawasi dengan teliti untuk menunggu matahari terbit. Begitu matahari terbit, maka mereka langsung bergegas ke TKP untuk membubarkan kubu Lei Sun maupun kubu Su Mengchen. Jadi kalau teman-teman mencermati, dari awal memang sudah dikatakan Liu Fenpan ini hanya ingin memberikan pelajaran kepada Su Mengchen dan bukan benar-benar mau mengadu nyawa dengannya. Jadinya ya Lei Sun ini bisa dibilang cuma sekedar menakut-nakuti Su Mengchen. Ia sengaja muncul di detik-detik terakhir di saat matahari sudah mau terbit, dan begitu matahari benar-benar terbit maka duel itu pun bisa dihentikan oleh orang-orang divisi hukum. Dan orang yang diselamatkan oleh Su Mengchen ini sebenarnya memang sengaja dibiarkan untuk diselamatkan karena orang ini adalah orang idiot yang tidak bisa memberikan informasi apapun. Hal yang menariknya dan lebih mengejutkannya lagi, Su Mengchen sebenarnya adalah orang yang sangat pintar. Dia tahu dengan trik ini, namun dia tetap pergi untuk menyelamatkan orang idiot tersebut yang tidak akan berguna apa-apa baginya. Baginya, setiap nyawa berharga untuk diselamatkan. Su Mengchen pun kemudian menjelaskan kalau sebenarnya ada sebuah rahasia besar di balik kondisi dunia persilatan yang mereka lihat selama ini. Orang-orang taunya Pavilion Hujan dan Liu Fenpan berbagi kekuasaan di dunia persilatan, tetapi kenyataannya Liu Fenpan ini bekerja sama dengan sebuah perkumpulan yang disebut dengan Perkumpulan You Qiao. Perkumpulan You Qiao ini adalah sebuah grup rahasia yang bekerja untuk menata sistem aturan dunia persilatan. Mereka lah yang menjadi dalang sesungguhnya bagaimana dunia persilatan ini bekerja. Siapapun yang menantang mereka pasti akan dihabisi, dan dimanapun ada emas, grup ini akan mencarinya. Fu Chongsu adalah salah satu tokoh dari grup You Qiao ini, dan masih ada orang lainnya yang berada di balik layar. Su Mengchen mengatakan dalam hal ini dia ingin memerangi grup rahasia tersebut, dan Pai Choufei juga Wang Xiaose setuju dengan visi kakak pertama mereka. Kalaupun memang dunia persilatan ini mau ditata dengan aturan itu tentunya harus datang dari sekte Pavilion Hujan mereka yang mementingkan kebaikan. Usai itu, Wang Xiaose pergi untuk mencari Chu Xiaoyao. Pada scene sebelumnya, saat Wang Xiaose mengalahkan lawannya, Chu Xiaoyao masih sempat menggodanya dengan sangat nakal. Kala itu, Chu Xiaoyao menolak membukakan pintu untuk Wang Xiaose yang terkunci. Gadis itu ternyata telah mengirim orang untuk menyelamatkan Long Xiaoqing. Dia lalu meminta Wang Xiaose untuk menemaninya tidur bersama agar dibukakan pintu tersebut. Atas hal itulah Wang Xiaose pergi mencari Xiaoyao, dan dia menjelaskan dengan penuh emosional kalau dia tidak tertarik kepadanya dan mengenai insiden yang katanya mereka sempat tidur bersama itu. Wang Xiaose menjelaskan dia yang dibius pada waktu itu, tentunya hal ini tidak bisa dianggap mereka telah mempunyai hubungan. Pada akhirnya, Chu Xiaoyao pun bangkit dari duduknya dan memberikan kode kepada Wenrou yang masuk ke dalam. Wenrou pada akhirnya pun menjelaskan kalau sebenarnya dia sudah tahu dari Chu Xiaoyao. Kakak Chu Xiaoyao hanyalah menggoda Wang Xiaose selama ini, dan Wang Xiaose sebenarnya tidak pernah ditiduri oleh Chu Xiaoyao. Mendengar hal ini, akhirnya Wang Xiaose pun lega, dan dalam momen itu juga, dia membuat pengakuan. Pedang kerinduan dan pertahanannya ini adalah bukti dia dan Wenrou telah terikat. Gurunya pernah memberitahukan bahwa sejak dulu siapapun yang memakai pedang ini, saat pedang ini dicabut demi seseorang untuk yang pertama kalinya, maka pengguna pedang ini selamanya akan terjerat dengan orang tersebut. Dalam hal ini, Wang Xiaose pertama kali mencabut pedangnya adalah demi menyelamatkan Wenrou yang kemudian tersipu bahagia. Sementara itu, Pai Choufei secara tidak sengaja malah bertemu dengan juragan lukisan yang mengabarkan kalau semua lukisan yang dulu dititipkan kepadanya telah terjual habis dan memberikan uang pembagian hasil yang telah mereka sepakati dulunya. Lalu ia pun mengajak Pai Choufei ke tempatnya untuk membuat beberapa lukisan lagi. Di sisi lain, Lei Sun dan Su Mengchen bertemu secara tidak formal untuk membahas perseteruan mereka belakangan ini. Lei Sun mengatakan Su Mengchen adalah seseorang yang tidak tahu aturan. Su Mengchen telah menjadi seorang ketua Pavilion Hujan, namun masih saja merekrut dua pesilat berbakat Wang Xiaose dan Pai Choufei. Dan lebih tidak tahu aturannya lagi, Su Mengchen telah mencampuri urusan bisnisnya. Su Mengchen pun tersenyum sambil menuangkan arak untuknya, menjelaskan Wang Xiaose dan Pai Choufei telah menjadi saudaranya. Ia menyarankan agar Lei Sun tidak mengganggu kedua saudaranya ini, dan soal bisnis tersebut yang telah melibatkan nyawa manusia, maka dia pasti akan mencampuri bisnis tersebut. Setelah diintimidasi balik, Su Mengchen mencabut pedangnya untuk membelah cangkir arak Lei Sun dan langsung pergi dari sana.
Cangkir itu terlihat tidak tergores sama sekali, tapi Lei Chun dengan ekspresinya yang terlihat tidak terkesan menyentil potongan cangkir tersebut. Sementara itu, Wang Xiaoze membawa Wenrou untuk mengunjungi kediaman nenek dan kakek yang menampungnya tinggal dulu. Saat Wenrou menemani nenek memasak, Wang Xiaoze membantu Guruo memasang genteng. Lewat momen itu, dia menceritakan impian dan alasannya bergabung dengan sekte Pavilion Hujan. Di saat ada orang-orang yang menggunakan pedangnya untuk menindas dan mencari keuntungan dari yang lemah, dia ingin menjadi orang yang mencabut pedangnya untuk membela kebenaran. Di toko juragan lukisan, Lei Chun tengah berkunjung dan memandangi lukisan baru yang digambarkan oleh Pai Choufei. Ternyata orang yang membeli lukisan Pai Choufei selama ini adalah Lei Chun. Namun Lei Chun sebenarnya juga tidak tahu kalau lukisan yang dia beli ini adalah lukisan dari Pai Choufei. Nyatanya, Lei Chun yang kembali membeli lukisan elang ini bukan karena dia suka dengan lukisan tersebut, tetapi untuk dia hadiahkan kepada Su Mengchen karena dia tahu selera kekasih hatinya yang menyukai lukisan seperti ini. Setelah pulang dari rumah si kakek dan nenek, Wang Xiaoze mengajak Wenrou kencan ke sebuah tempat berpemandangan indah katanya. Rupanya tempat itu tidak jauh dari sana dan dari atas mereka bisa memandangi bagian loteng rumah si nenek dan kakek yang tengah duduk bersama. Sungguh itu adalah sebuah pemandangan yang sangat indah bagi Wenrou. Menurut Wenrou, jika kelak mereka telah bosan mengarungi dunia persilatan, maka hidup sederhana seperti kakek dan nenek adalah sesuatu yang dia dambakan. Lewat percakapan singkat itu, dua hati di antara sepasang manusia itu pun semakin dekat di sela-sela mereka menikmati sore yang indah itu. Di kejauhan, si nenek melalui penglihatan periferalnya menyadari ada orang yang memandangi mereka, sementara suaminya menimpali kalau orang yang melihat mereka itu adalah Wang Xiaoze dan Wenrou. Ia memuji impian Wang Xiaoze yang ingin menjadi seorang pahlawan, dan hal ini membuatnya teringat dengan seorang pendekar di masa lalu yang bernama Fang Keyin. Di toko Tanyo, tempat pertemuan rahasia antara Su Mengchen dan Lei Chun memberikan lukisan Pai Choufei yang dia beli. Su Mengchen menyukai hadiah itu, dia memuji pelukisnya ini pastilah memiliki karakter yang unik. Sebagai balasan, Su Mengchen juga memberi dan memakaikan sebuah kalung yok neferit yang dia beli saat berdinas ke barat laut tempo hari. Di sepanjang malam itu, Su Mengchen hanya memeluk kekasihnya di dalam keheningan. Mereka lalu berpisah di mana Lei Chun menyadari lentera di depan toko itu yang sudah mulai redup. Beberapa waktu setelahnya, Lei Chun kembali ke sana, memberikan lenteranya yang masih terang untuk digantung di depan pintu, dan dia sangat terobsesi dengan lentera itu yang menjadi simbol dan saksi cintanya dengan Su Mengchen, berharap lentera yang selalu menyala itu bisa menerangi jalannya dengan Su Mengchen yang penuh akan ketidakpastian. Su Mengchen sendiri diam-diam memandang dari balik kegelapan. Dia tidak tahu kapan lagi dia akan bisa bertemu dengan Lei Chun dan hanya bisa berpengharapan sama agar lentera itu bisa menerangi jalan terjal yang ada di hadapan mereka. Di sudut kota lain, kencan Wang Xiaoze dan Wenrou berlanjut ke sebuah aksi konyol. Wang Xiaoze yang selama ini dikenal sebagai pria baik hati ternyata memiliki sisi nakal di dalam dirinya. Dia memberitahukan rencananya untuk menjegat dan memberikan pelajaran kepada Fu Chongsu yang akan segera melintas. Ketika itu terjadi, dia mengenakan syal untuk menutup wajahnya dan memukulkan sebuah bata ke kepala Fu Chongsu. Lalu ia pun lari dari sana. Keduanya lalu menyusuri sebuah jembatan. Di sana terlihat ada seseorang yang barusan tercebur dan tenggelam di dalam sungai. Wang Xiaoze langsung loncat turun, menyelamatkan dan membawa naik tuan muda itu ke atas kapal. Ternyata orang itu hanyalah berpura-pura saja. Dia adalah seorang bangsawan bernama Feng Yingkan. Namanya juga bangsawan yang kurang kerjaan. Dia terjun ke sungai dan berpura-pura tenggelam itu hanyalah untuk mengerjai orang. Lalu Xiaoze yang digoda oleh wanita-wanita penghibur di kapal itu pun diteriaki oleh Wenrou. Saat mendengarkan nama Wenrou, Feng Yingkan langsung memanggilnya sebagai istriku dan menuju ke jembatan. Ia mengatakan dia dan Wenrou telah dijodohkan oleh ayah mereka. Wenrou yang tidak percaya dan merasa jijik melihat tingkah lelaki hidung belang itu memakinya berkali-kali. Feng Yingkan malah terus menggodanya dan bahkan mencuci kakinya di atas baskom emas yang dimana ini melambangkan orang-orang yang bertobat mencuci tangan, sedangkan dia mencuci kakinya berjanji tidak akan pergi ke rumah bordel lagi. Wang Xiaoze yang melihat emosi Wenrou yang meledak-ledak kemudian menariknya pergi, tapi Feng Yingkan sempat mencuri kantong wewangian Wenrou. Wenrou baru menyadari kantongnya hilang setelah mereka pergi cukup jauh. Di markas Liu Fenpan, Lei Mei tengah mengobrol mesra dengan sang ketua. Dia meminta diberikan pekerjaan untuk mengurus bisnis di utara yang menguntungkan, namun sang ketua yang menolaknya malah memberinya sebuah tugas lain.
Lei Mei diminta kembali ke kampung halamannya sendiri dan merekrut 5 pendekar dari Sekte Pili yang dulunya kelima pendekar ini mengabdi kepada mendiang ayahnya. Jika tugas ini berhasil, maka Lei Mei barulah akan diberikan kesempatan untuk mengurus bisnis di utara. Saat berbicara dengan Ti Fei, Lei Mei sendiri sebenarnya agak enggan untuk melakukan tugas itu karena Sekte Pili adalah hasil jerih payah ayahnya yang telah meninggal. Tak sudi rasanya jika dia harus mengambil pendekar pengabdi ayahnya itu untuk dijanjikan sebagai orang-orang Liu Fenpan. Kemudian ia pun diundang minum oleh Pai Choufei. Pai Choufei mentraktirnya balik di momen kali ini meskipun mereka berdua ini sangat mirip karena keduanya adalah orang yang berambisi. Pai Choufei mengatakan ia tidak sama dengan Lei Mei karena dia pernah menolak sebuah kesempatan besar di dalam karirnya. Sebaliknya, Pai Choufei menanyakan pernahkah Lei Mei menolak sebuah kesempatan besar? Setelah Pai Choufei pergi, dia tampak cukup galau mempertimbangkan haruskah dia melakukan tugas yang tidak ia suka itu. Lalu saat bawahannya menyadarkan lamunannya, Lei Mei tetap memilih untuk berangkat menuju ke kampung halamannya. Di tempat lain, Lei Chun dan Ti Fei tengah memperingati hari kematian ibu mereka. Pada batu nisan terlihat nama Quan Cao Ti yang terukir di sana. Dari scene ini terungkap kalau Ti Fei adalah anak pungut yang dulunya diselamatkan oleh ibunda Lei Chun. Pada momen itu, Lei Chun mengeluh soal ayahnya yang telah melupakan ibundanya. Di samping sumur, Lei Chun tengah meminum araknya bersama orang yang ada di dalam sumur itu. Orang itu tahu setiap kalinya Lei Chun minum dengan cara ini, artinya Lei Chun barusan membunuh musuhnya atau tengah memperingati hari kematian orang yang dibunuhnya. Dia pun menertawakan Lei Chun yang penuh dengan dosa itu, menanyakan siapa lagi yang telah dibunuh oleh Lei Chun. Ketua Sekte Liu Fenpan itu lalu memberitahukan bahwasannya dia yang berada di dalam sumur ini sudah tidak tahu hari dan bulan karena hari ini adalah hari kematian kakaknya. Orang itu langsung terdiam dan berteriak mengutuknya. Orang itu bernama Quan Chi, adik dari istri Lei Chun. Pada tempat lainnya yang tampaknya adalah sebuah istana, Feng Yingkan yang meminta izin untuk mengunjungi ayah angkatnya ditolak oleh seorang tetua yang tampaknya bukanlah orang biasa. Tetua bernama Yan Xian ini menolak dan mengusirnya pergi. Lalu Feng Yingkan pun mengirimkan surat kepada Wen Rou mengenai kantong wewangian yang dia curi dan ingin dia kembalikan beserta informasi tempat dan waktunya. Wang Xiaose yang cemas menggantikan Wen Rou untuk pergi ke sana. Sampai sana Feng Yingkan malah membuat Wang Xiaose mengejarnya. Setelah berlari dan berkeliling dengan peringan tubuh mereka, Feng Yingkan melemparkan kantong wewangian itu ke sumur dan Wang Xiaose pun masuk ke dalam untuk mengambilnya. Di saat itulah Feng Yingkan menutup pintu jebakan di dalam sumur itu. Feng Yingkan lalu berteriak ke bawah memberitahukan Xiaose kalau ini adalah tempat rahasia Liu Fenpan. Feng Yingkan kemudian pergi bersama bawahannya yang telah menghabisi semua penjaga pada tempat itu. Di bawah sana Wang Xiaose bertemu dengan Quan Chi yang memberitahukan sumur ini akan segera terendam dengan mekanisme banjirnya. Xiaose lalu diajarkan cara untuk membuka pintu selnya. Di dalam sel itu, Quan Chi memberitahukan bahwa Lei Chun yang telah mengurungnya di sini. Quan Chi tampaknya sudah sangat lama terkurung di sini, bahkan ia tidak tahu kalau Lei Chun sekarang adalah seorang ketua Liu Fenpan, dan juga ia keheranan dengan dunia persilatan yang sekarang telah tidak mengenal namanya lagi. Quan Chi lalu meminta Wang Xiaose untuk mencabut 2 besi pengait yang tertancap di punggungnya, tetapi Wang Xiaose agak sedikit ragu ketika melihat banyaknya kerangka mayat yang ada di situ. Wang Xiaose lalu diberitahukan di antara kerangka mayat itu ada kerangka putranya dan semua orang di sini dibunuh oleh Lei Chun. Bersamaan dengan mekanisme air yang mulai membanjiri sumur itu, Wang Xiaose pun segera mengusir keraguannya dan mencabut 2 kait di punggung Quan Chi. Quan Chi lalu dengan luar biasanya mematahkan 4 rantai besi yang membelenggu kaki dan tangannya. Kemudian dia menerobos hancur pintu sumur perangkap yang ada di atas, menikmati indahnya sinar rembulan setelah sekian lamanya ia terkurung. Wang Xiaose yang menyusul keluar kemudian memapanya pergi dari sana. Saat Ti Fei tiba di sana, sumur itu telah kosong dan hal ini pun dilaporkan kepada Lei Chun. Untuk yang pertama kalinya kita melihat wajah Lei Chun yang cemas dan ketakutan saat bawahannya meyakinkan kalau mereka akan menangkap dan membawa pulang tawanan sumur itu dalam keadaan hidup ataupun mati. Lei Chun pun menjadi sangat marah besar. Dia berteriak mengatakan tawanan itu bernama Quan Chi, seseorang yang tidak akan mampu mereka bunuh. Tampaknya Quan Chi ini bukanlah orang biasa sampai-sampai bisa membuat seorang Lei Chun panik seperti ini.
Menghadapi seorang Su Mengchen saja, Lei Sun ini wajahnya masih sangat santai dan cenderung meremehkan lawannya, tetapi yang ini kayaknya levelnya sudah di level yang berbeda. Bagaimanapun juga, Lei Sun yang panik dan tahu kekuatan Quan Chi yang sangat berbahaya pun memberikan perintah terukur kepada semua anak buahnya untuk melakukan pencarian. Di sebuah warung makan, Quan Chi menceritakan dia ada 2 orang teman yang sudah tak lama ia jumpai. 我有2个朋友，但不知道现在他们还在不在京城。 Sebelum mereka pergi untuk mencari teman yang dimaksud, orang-orang Liu Fenpan berhasil menyusul ke sana. Xiao Se pun memberikan uang ganti rugi kepada pemilik warung atas meja dan kursi yang akan segera rusak. 老板，这是一会儿打烂桌椅的钱。 Tentu saja prajurit-prajurit itu bukanlah halangan bagi mereka. Saat Ti Feiqing tiba ke TKP, kedua orang itu telah tak ada di sana dan ia pun melaporkan hal ini kepada ayahnya. 关机跟王小石在一起。 Lei Sun pun mengungkapkan kalau ia akan melaporkan hal ini kepada Fu Chongsu dan mengkambing hitamkan Sekte Pavilion Hujan sebagai pelaku yang membebaskan tawanan berbahaya itu. 不是一定是。 Di sepanjang perjalanan mereka, Quan Chi mengatakan kalau Lei Sun dan Fu Chongsu adalah 2 orang yang menawannya selama 8 tahun ini dan dia pasti akan melakukan pembalasan dendam. Tiba di sebuah rumah sederhana yang katanya adalah rumah teman Quan Chi, seorang anak kecil mencoba menghalangi mereka yang menerobos masuk. Lalu bapak dari si anak ini yang bernama Yan Hefa sungguh terkejut melihat sosok Quan Chi, begitu pula dengan istri dari Yan Hefa. Terjadi dengan sangat cepat, anak dari Yan Hefa yang dielus-elus ini lehernya langsung dipatahkan oleh Quan Chi. Begitu pula dengan istri dari Yan Hefa yang syok pun menyerang lelaki itu, tetapi dalam satu serangan balik, Quan Chi membunuhnya, membuat Wang Xiaose kagetnya setengah mati dan meraih sebuah golok dapur yang berhasil membeset dada Quan Chi. Dengan penuh amarah, Wang Xiaose bertanya kenapa Quan Chi ini tiba-tiba membunuh 2 orang tak bersalah. Tetapi Quan Chi dengan kesombongannya menyatakan kalau dunia ini bekerja dengan cara yang kuat memakan yang lemah. Dalam sebuah serangan baliknya, Wang Xiaose terpental ke atap dan langsung jatuh pingsan. Sementara itu, Lei Sun berkunjung ke kediaman Fu Chongsu melaporkan Quan Chi yang telah lolos dan menyalahkan hal tersebut adalah ulah dari Su Mengchen. Fu Chongsu seakan tidak percaya mendengar kabar itu karena orang itu seharusnya sudah dibunuh 8 tahun yang lalu, di mana hal ini akhirnya pun membuat Lei Sun mengakui karena Quan Chi adalah adik iparnya, maka ia yang tak tega hanya memenjarakannya selama ini dan ia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Setelah memaki Lei Sun habis-habisan, Fu Chongsu mengirimkan bawahannya menuju ke Pavilion Hujan. Saat pagi tiba, Quan Chi telah mencukur jenggot panjangnya dan Wang Xiaose juga Yan Hefa telah dirantai. Melihat Wang Xiaose yang panik, Yan Hefa memberitahukan Quan Chi ini bukanlah petarung biasa dan tak ada gunanya melawan orang seperti itu. Quan Chi yang menghampiri Wang Xiaose pun menanyakan kenapa pemuda itu menyerangnya. Dia memberitahukan Yan Hefa telah mengkhianatinya, makanya dia membunuh keluarga Yan Hefa. Lebih jauh dia mengakui kalau ia telah berbohong kepada Wang Xiaose sebelumnya, karena semua kerangka mayat yang ada di sumur sebelumnya dibunuh olehnya. Kabar kalau Wang Xiaose membebaskan Quan Chi ini diterima oleh Pavilion Hujan. Su Mengchen sendiri cukup kaget atas hal ini dan dia mengakui kalau Quan Chi adalah seseorang yang kemampuan bertarungnya sudah bagaikan dewa. Mereka memprediksikan Liu Fenpan dan divisi hukum kerajaan pasti akan menyalahkan mereka atas aksi Wang Xiaose yang membebaskan Quan Chi. Untuk itu, Pai Choufei pun memberikan sebuah saran untuk menuduh balik Liu Fenpan saat divisi hukum tiba. Pai Choufei sudah menunggu di luar dan menyerahkan diri kepada petugas divisi hukum untuk membawanya. Sementara itu, Su Mengchen diam-diam menemui Ti Feiqing membahas soal betapa berbahayanya Quan Chi ini. Su Mengchen pun memberitahukan kenyataan bahwasanya Sekte Pavilion Hujan dan Liu Fenpan haruslah menggabungkan kekuatan demi meringkus Quan Chi dan ini adalah satu-satunya solusi yang tersedia. Wang Xiaose dan Yan Hefa yang dirantai kemudian dibawa ke hutan untuk mencari senjata pedang Quan Chi yang dikubur. Dalam perjalanan itu, Quan Chi memberitahukan Wang Xiaose kalau dulunya dia dan Yan Hefa tergabung dalam sebuah sekte ataupun kelompok yang disebut dengan Persekutuan Mitian. Mereka ini boleh dibilang sudah menjadi saudara, namun Yan Hefa malah mengkhianatinya, dan hal ini pun diakui oleh Yan Hefa sendiri. Sampai ke dalam hutan, Yan Hefa pun menggali tanah untuk mengeluarkan senjata pedang milik Quan Chi yang dikubur di sana. Sambil menggali, dia mengakui kesalahan pengkhianatannya, namun ia juga mengatakan dirinya ini yang tak sudi untuk dihina. Dengan pedang itu, Yan Hefa menyerang Quan Chi yang kemudian membunuhnya di tempat. Wang Xiaose yang mulutnya disumpal hanya bisa berteriak-teriak mengutuk perbuatan kejam orang tersebut.
Celakanya prajurit Pavilion Hujan yang mencari Wang Xiaoshi menemukan keberadaan mereka di sana. Wang Xiaoshi dengan mulut tersumpal berteriak meminta mereka untuk segera pergi. Saat sumpalan mulutnya dibuka, dia berjanji akan membantu Quan Chi untuk membunuh Fu Zongsu agar prajurit-prajurit itu dilepaskan. Quan Chi mengatakan ia menyetujui tawaran itu, tetapi tidak dengan pedangnya yang sudah lama tidak meminum darah. Dalam satu jurus saja, aliran tenaga dalam dari pedangnya itu membelah 5 prajurit yang mengeroyoknya. Pai Choufei yang ditangkap oleh orang-orang divisi hukum menuju ke markas Liu Fenpan menemui Lei Sun. Di sana dia memberitahukan petugas divisi hukum kalau Lei Sun lah yang memerintahkan adiknya Wang Xiaoshi untuk membebaskan Quan Chi. Ini adalah taktik melawan api dengan api, di mana Liu Fenpan yang mengkambing hitamkan Pavilion Hujan dikambing hitamkan balik. Karena Pai Choufei memiliki pengetahuan sejarah yang baik, dia pun tahu kalau Quan Chi adalah adik ipar dari Lei Sun, dan dengan alasan itu, dia menuduh itulah motif dari Lei Sun yang membebaskan Quan Chi. Pada akhirnya, hal ini pun membuat ketua sekte Liu Fenpan naik pitam dan secara tiba-tiba mengeluarkan pedangnya untuk menghabisi Pai Choufei yang masih sempat ditangkis oleh Ti Peijing. Dengan segera, Lei Chun juga muncul di sana untuk menahan serangan kedua dari ayahnya. Pada saat itulah Pai Choufei mempelajari identitas Lei Chun yang selama ini dia kenal sebagai Tian Chun. Ti Peijing lalu membujuk sang ketua mengenai apa yang disarankan Su Mengchen sebelumnya, bahwa Quan Chi ini hanya bisa mereka ringkus jika Liu Fenpan dan Pavilion Hujan bekerja sama. Dengan membunuh Pai Choufei, otomatis justru akan menggagalkan aliansi mereka dengan Su Mengchen. Setelahnya, Pai Choufei pun berterima kasih kepada Lei Chun yang menyelamatkannya. Pandangannya yang begitu bersemangat dan menggebu-gebu bahkan bisa dilihat oleh pelayan Lei Chun. Setelah Pai Choufei pergi, pelayannya memperingati Tuan Putri yang sepantasnya menjaga jarak dari Pai Choufei yang menyukainya. Namun Lei Chun ternyata juga tahu akan hal tersebut. Dia mengatakan dia akan mencari waktu untuk berbicara kepada Pai Choufei yang menyukainya. Wang Xiaoshi yang menghilang tanpa kabar sangat mencemaskan Wen Rou yang kemudian pergi untuk mencari Fang Yingkan. Fang Yingkan mengaku dia telah mengurung Wang Xiaoshi di sebuah tempat, namun dia menolak untuk memberitahukan tempat tersebut sebelum Wen Rou menghiburnya. Wen Rou pun diajaknya untuk menghadiri sebuah kedai arak yang menggelar arena pertarungan gulat. Di sana Wen Rou diminta untuk bergulat dengan seorang juara bertahan, sementara Wen Rou berjuang setengah mati melawan pegulat itu. Tak jauh dari sana, Quan Chi dengan pedangnya tengah menyeret sebuah peti mati yang ia rantaikan di tubuhnya. Wen Rou bertarung habis-habisan menghadapi lawan yang memiliki bobot yang jauh lebih besar darinya, dan akhirnya ia pun dikalahkan. Namun karena kekuatan cintanya kepada Wang Xiaoshi yang begitu besar, ia kembali bangkit dan lewat perjuangan tidak kenal menyerahnya, ia pun berhasil mengalahkan lawannya. Pada akhirnya, Fang Yingkan pun memberitahukan Wen Rou tentang keberadaan Wang Xiaoshi yang katanya ada di sekitaran kediaman Fu Zongsu. Quan Chi yang menggiring peti mati tiba di kediaman Fu Zongsu. Dengan satu kali gebrak, dia menghabiskan semua prajurit yang menjaga di depan dan melempar masuk peti mati itu ke dalam halaman istana. Para prajurit yang ada di sana agak panik melihat kotak itu yang tampaknya ada orang di dalamnya. Saat peti itu dibuka, mereka dikejutkan dengan Wang Xiaoshi yang tengah terikat dan tergantung beberapa bom yang tampaknya akan segera meledak. Mereka malah ketakutan dan menghindari Wang Xiaoshi yang mulutnya disumpal itu. Setelah sumpalan itu dibuka, Wang Xiaoshi pun meminta agar dicarikan air, dan pada akhirnya dia berhasil memadamkan sumbu menyala pada bom tersebut. Peti mati yang berisi Wang Xiaoshi ini hanyalah sebagai pengalih perhatian sebagian prajurit. Di sisi lain kediaman itu, Fu Zongsu tengah diteror oleh Quan Chi yang telah menghabisi banyak penjaga yang ada di sana. Menteri divisi hukum itu lalu bersembunyi di balik rak buku melihat satu persatu prajuritnya ini dibunuh. Saat Quan Chi menemukan keberadaannya dan tengah hampir dihabisi, Wang Xiaoshi muncul di sana dan memberitahukan kalau orang itu bukanlah Fu Zongsu. Wang Xiaoshi malah menggunakan kesempatan itu untuk menampar ataupun menggebuki Fu Zongsu beberapa kali, berpura-pura menanyakan kenapa dia menyamar sebagai Fu Zongsu. Pada akhirnya Fu Zongsu yang walaupun kesal dan mengadu-adu karena digebuki pun memainkan sandiwaranya, mengatakan dia diminta atasannya untuk menyamar menjadi Fu Zongsu sehingga Wang Xiaoshi pun segera mengusirnya pergi. Tapi segera setelah ia keluar dari sana, ajudannya yang menyusul ke sana malah memanggilnya sebagai tuan, membuat Fu Zongsu hanya bisa kesal setengah mati. Tetapi hal ini sudah terdengar oleh Quan Chi yang menyadari Wang Xiaoshi telah menipunya. Wang Xiaoshi yang berusaha untuk mencegahnya keluar tentulah bukan lawan dari Quan Chi, sehingga dia pun menyalakan bom yang terpasang di tubuhnya, di mana Quan Chi pun menggebukinya sampai pingsan dan meninggalkannya begitu saja.
Beruntung Ti Feiqing yang tiba di sana berhasil memadamkan sumbu peledak yang masih menyala itu. Setelah sadar dari pingsannya, Wang Xiaoze yang terluka parah seorang diri berjalan tertatih-tatih berusaha untuk kembali ke pavilion hujan di malam itu. Wenrou yang menyusul ke sana berhasil menemukan kekasih hatinya. Dengan penuh kesusahan dan segenap tenaganya, dia menggendong Wang Xiaoze pulang ke pavilion hujan. Menariknya dari scene full body shot ini, terlihat Yang Chaoye yang memerankan Wenrou ini tidak menggunakan peran pengganti atau stunt untuk melakukan adegan ini. Gadis kurus langsing sepertinya ini ternyata kuat ya untuk menggendong seorang Joseph Cheng. Fu Chongsu sendiri yang melarikan diri dari kejaran Quan Chi berhasil tiba dan berlindung di markas Liu Fenpan. Moodnya sangat tidak baik dan dia memaki anak buahnya sendiri dan juga Lei Sun yang tidak mampu meringkus Quan Chi. Baginya rencananya sekarang adalah tidak boleh kembali ke kediamannya dan mencari tempat persembunyian. Esok saat matahari menyingsing, Xin menunjukkan Guru Wo yang tengah mengelap sebuah tombak panjangnya yang tampaknya sudah lama tak ia gunakan. Sementara istrinya yang menumbuk beras mencemaskan suaminya yang tampaknya akan melakukan sesuatu yang mengkhawatirkannya. Di markas pavilion hujan, terlihat Wenrou yang tertidur di samping Wang Xiaoze yang akhirnya tersadar juga. Wang Xiaoze kemudian menceritakan apa yang telah terjadi padanya sebelumnya, di mana dia telah mendapatkan kembali kantong wewangian Wenrou dan juga semasa dia dalam perjalanan mencari Fang Yingkan sebelumnya, ia sempat membeli sebuah kalung yang ia hadiahkan dan pakaikan untuk Wenrou dan mereka pun saling berpelukan. Aksi mesra itu kemudian dipergoki oleh kedua kakak angkatnya yang tersenyum-senyum. Baik Pai Choufei maupun Su Mengchen juga memeluk Xiaoze mensyukuri kondisi adik angkat mereka yang baik-baik saja. Setelahnya, kediaman pavilion hujan dikunjungi oleh Fang Yingkan. Wang Xiaoze yang kesal padanya langsung melabraknya, tetapi Su Mengchen memperkenalkan Fang Yingkan sebagai bangsawan Sentong yang terhormat, bahwa Fang Yingkan adalah seorang pewaris pedang darah yang legendaris. Dalam dunia persilatan ada 3 pedang legendaris, yaitu pedangnya pedang sabit merah, pedang Wang Xiaoze yaitu pedang kerinduan dan pertahanan, dan pedang darah adalah pedang Fang Yingkan. Fang Yingkan pun segera menepis pujian itu, menjelaskan pedang darah adalah pedang milik ayah angkatnya Fang Keyin, dan dia yang mewarisi pedang legendaris itu bukanlah siapa-siapa. Fang Yingkan kemudian meminta maaf atas aksinya yang menjebak Wang Xiaoze. Dia pun mulai menjelaskan alasan dan motifnya membebaskan Quan Chi. Hal ini dapat ditelusuri dari ayah angkatnya Fang Keyin yang menjadi musuh bagi grup Yao Qiao. Seperti yang direkap sebelumnya sudah dijelaskan, grup Yao Qiao ini bertindak di balik layar untuk membuat aturan-aturan dunia persilatan tidak tertulis yang didasari oleh motif keuntungan. Ayah angkatnya yang kalah berperang dengan grup Yao Qiao ini terdesak untuk menyingkir dari dunia persilatan dan sampai sekarang pun tidak diketahui keberadaannya. Dia sebagai penerus pedang darah tentunya ingin melawan grup Yao Qiao yang dia tahu ditunggangi oleh Fu Chongsu dan juga Lei Sun. Makanya dia pun menggunakan cara membebaskan seorang Quan Chi yang memiliki dendam terhadap kedua orang itu. Diketahui juga dari sini kalau Quan Chi sebelumnya adalah bawahan dari Fu Chongsu sebelum posisi Quan Chi itu digantikan oleh Lei Sun. Tujuan Fang Yingkan ke sini adalah ingin mengajak pavilion hujan melawan grup Yao Qiao, namun Pai Choufei malah menanyakan apa keuntungan yang bisa didapatkan pavilion hujan dari kerjasama ini. Setelahnya Su Mengchen pun mengantar Fang Yingkan pergi, mengatakan dia akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Ketua pavilion hujan itu lalu mengajak adik angkatnya untuk berbicara empat mata. Pai Choufei segera menyadari bahwa dalam pembicaraan barusan dengan Fang Yingkan, dia berbicara melampaui posisinya seolah-olah dia berbicara sebagai pemimpin sekte itu. Namun bukan itu yang ternyata dipermasalahkan oleh Su Mengchen. Su Mengchen mempermasalahkan Pai Choufei yang menanyakan apa keuntungan yang bisa didapat dari kerjasama tersebut. Su Mengchen mengingatkan wakilnya ini bahwa sejak dulu sampai sekarang sekte pavilion hujan tidak pernah membicarakan keuntungan. Sekte ini selalu bertindak atas nama kebenaran dan Pai Choufei diharapkan untuk selalu mengingat akan peraturan emas ini. Sementara itu, Wang Xiaoze pergi mengunjungi Guru Wo. Saat melihat sedikit jurus tombak itu, Xiaoze pun mengatakan kalau dia dari dulu sudah punya firasat bahwa Guru Wo ini bukanlah orang sembarangan. Guru Wo lalu menceritakan tombaknya ini adalah tombak Fen He yang pernah bertarung melawan Quan Chi. Kala itu Quan Chi adalah ketua dari persekutuan Mitian yang sangat tidak bermoral dalam dunia persilatan.
Ironisnya pada masa itu, Lei Sun lah yang mengumpulkan semua pesilat untuk melawan Quan Chi sehingga Lei Sun bisa mencapai posisi seperti sekarang ini. Tak disangka Quan Chi yang dikira semua orang telah meninggal pada waktu itu malah sekarang muncul kembali, dan dirinya yang sudah terlalu tua ini sebenarnya ingin bertindak untuk melawan Quan Chi, namun karena istrinya cemas ia pun mengurungkan niatnya itu. Sebelum pergi dari sana, Wang Xiaoshe menyuarakan saran yang sama agar Guruwo menikmati masa pensiunnya saja dan untuk urusan Quan Chi, biarlah generasi muda seperti dirinya yang mengurus akan hal tersebut. Usai itu, Lei Sun dan Su Mengchen pun bertemu bersama-sama. Mereka menuju ke tempat persembunyian Fu Chongsu yang sampai-sampai harus bersembunyi di sebuah ruangan basement yang kurang bagus. Mereka mengutarakan rencana mereka yang bekerja sama untuk meringkus Quan Chi yang disambut baik oleh Fu Chongsu. Namun segera setelah mengetahui dirinya yang akan dijadikan umpan untuk memancing Quan Chi keluar, Fu Chongsu pun menjadi panik mengatakan dia akan mempertimbangkan rencana itu, sementara Su Mengchen dan Lei Sun terlihat senang bisa membuat seorang Fu Chongsu dilanda oleh ketakutan yang teramat sangat. Kediaman Fu Chongsu sendiri di kala itu tengah diteror oleh Quan Chi. Salah satu slayernya ini ditakut-takuti dan dikejar-kejar oleh Quan Chi di sepanjang jalan sehingga mengundang perhatian banyak penduduk termasuk perhatian dari Guruwo. Melihat wajah kecemasan dari suaminya ini, si nenek istrinya ini walaupun kurang rela akhirnya pun memberikan persetujuan kepada suaminya untuk melakukan sesuatu yang benar. Ia tidak ingin suaminya ini hidup dalam penyesalan, dan Guruwo pun berjanji dia pasti akan kembali ke sisinya. Di malam itu juga, di tengah mayat-mayat yang bertebaran dan si selir yang masih diteror oleh Quan Chi ini, Guruwo pun dengan tombaknya muncul di sana untuk menantang Quan Chi. Kala itu Quan Chi meneror dengan mengejar salah satu selir dari Fu Chongsu. Terlihat banyak mayat bergelimpangan di sepanjang jalan itu, sehingga Guruwo yang tidak bisa tinggal diam muncul di sana untuk menghalanginya. Di malam itu juga Wang Xiaoshe dan Wenrou yang berkunjung ke rumah Guruwo menemukan istrinya si nenek yang terduduk mematung meneteskan air mata. Wang Xiaoshe segera menyadari kalau Guruwo pastilah sudah pergi untuk berduel dengan Quan Chi. Ia segera berlari keluar untuk mencari dan menemukan Guruwo yang sudah tertancap oleh tombaknya sendiri. Mari kita lihat sejenak cuplikan pertarungan mereka. Dalam posisinya yang seperti itu, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Guruwo masih sempat mengingatkan akan impian Wang Xiaoshe yang ingin menjadi seorang pahlawan. Bahwasanya ketika ada seseorang yang mencabut pedangnya untuk menindas yang lemah, ada pula seseorang yang mencabut pedangnya demi melindungi yang lemah. Dia menitipkan istrinya untuk dijaga oleh Wang Xiaoshe kelak, dan Wang Xiaoshe pun memapah jenazah Guruwo kembali ke hadapan si nenek sambil meneteskan air mata. Ia sambil meminta maaf. Sementara itu di tempat persembunyian Fu Chongsu, Su Mengchen dan Lei Sun masih tidak beranjak dari sana. Mereka sengaja tinggal di sana untuk mendesak Fu Chongsu agar mau menjadi umpan dalam rencana mereka meringkus Quan Chi. Berita terbunuhnya Guruwo akhirnya pun tiba di kuping mereka, membuat Su Mengchen kehilangan selera makannya. Pada akhirnya Fu Chongsu menyetujui rencana itu setelah didesak lebih jauh oleh Su Mengchen dan juga Lei Sun. Ketiga saudara angkat kita dan Wenrou lalu memberikan penghormatan terakhir mereka kepada Guruwo. Kemudian Chu Xiaoyao memberitahukan rencana mereka yang akan menjebak Quan Chi di rumah bordelnya di Pavilion Sanhe. Dengan gabungan kekuatan mereka semua dan juga Lei Sun serta Ti Feiqing seharusnya mampu untuk mengalahkan dan menangkap Quan Chi. Untuk menenangkan Wang Xiaoshe yang emosional, Su Mengchen mengatakan Quan Chi tidaklah boleh dibunuh karena mereka membutuhkannya untuk mengungkap rahasia grup Yao Xiao. Pada hari H di Pavilion Sanhe, Xiao Shuang, adik dari Chu Xiaoyao, melaporkan dia telah mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh si kakak. Lalu Xiaoyao pun mengambil posisinya untuk memainkan kecapi. Pai Choufei dan Ti Feiqing standby di sana. Begitu pula dengan Su Mengchen dan Lei Sun yang sudah ada di posisi mereka. Sedangkan Fu Chongsu yang menjadi umpan ada di dalam ruangan lantai 2. Dia mengatakan soal Wang Xiaoshe yang memukulnya kemarin di hadapan Quan Chi tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Lalu dia pun bertanya-tanya apakah Quan Chi bakalan termakan dengan jebakan murahan seperti ini. Wang Xiaoshe meyakinkan sekalipun Quan Chi tahu ini adalah jebakan,
Dengan kesombongannya itu, dia pasti akan segera menuju kemari. Dan Fu Chongsu pun diinstruksikan untuk membuka jendela agar mendapatkan perhatian. Segera setelah itu, kabar keberadaan Fu Chongsu di sana pun sengaja disebar hingga tiba ke kuping Quan Chi. Dari prajurit yang standby di atap bangunan sekitaran, Fu Chongsu mendapatkan signal dari anak buahnya yang menandakan Quan Chi tengah menuju ke sana. Dia pun segera mengambil langkah 1000 menuruni tangga, mengambil jalan belakang, hingga menceburkan dirinya ke dalam sungai untuk segera menyingkir dari sana. Sementara itu, Wang Xiaoze dan lainnya mulai menyiapkan senjata mereka seiring dengan tibanya Quan Chi ke tempat itu. Tanpa basa-basi, Chu Xiaoyao pun membuka pertarungan epik itu dengan tembakan panah dari kecapinya, diikuti oleh Ti Peijing dan Pai Choufei yang segera mengeroyok Quan Chi. Lalu semuanya pun terjadi dengan sangat cepat, diikuti oleh Wang Xiaoze yang ikut turun tangan. Begitu pula dengan Lei Sun yang sempat beradu tenaga dalam dengannya, hingga ketua Liu Fenpan itu terpental dan Su Mengchen yang masih mengendap semenjak awal dapat menggunakan kesempatan itu untuk menodongkan pedang sabit merahnya ke leher Quan Chi. Quan Chi memuji kehebatan Su Mengchen dan juga sikapnya yang kesatria itu. Sementara ketua pavilion hujan itu membalas kalau ia tidak pernah membunuh seseorang dari belakang. Quan Chi lalu meminta Wang Xiaoze untuk melihat sendiri bagaimana realita yang kuat memakan yang lemah, di mana semua orang di sini yang ingin mengambil nyawanya karena mereka berpikir mereka itu mampu. Dan segera setelah itu, pertarungan Quan Chi melawan semua orang itu dilanjutkan kembali. Tentu saja tidak peduli sehebat apapun seorang Quan Chi, di bawah keroyokan orang-orang yang juga sangat kuat lainnya, dia mulai terluka di sana-sini. Pada akhirnya, Ti Peijing adalah orang terakhir yang melancarkan serangan pamungkas yang berhasil merobohkan Quan Chi di saat itu. Namun secara tiba-tiba, Chu Xiaoyao menarik tirai di tempat itu dan sebuah mekanisme perangkap yang menembakkan ratusan anak panah keluar dari balik tirai itu, sedangkan Chu Xiaoyao dan Quan Chi telah menghilang dari sana. Sementara itu, Lei Sun hanya bisa marah dan mempertanyakan bagaimana bisa Chu Xiaoyao yang adalah orang dari Su Mengchen malah menyelamatkan Quan Chi. Pai Choufei yang tidak percaya dengan hal itu malah bertanya pada kakak pertama apakah ini adalah bagian dari rencana tersembunyi mereka. Pada kenyataannya, Su Mengchen tidak menyangka hal tersebut terjadi. Dia mengaku kepada penasehatnya Yang Wuxie kalau dia tahu Chu Xiaoyao dulunya adalah mantan anggota persekutuan Mitian, namun dia tidak mengira Xiaoyao masih menaruh kesetiaannya kepada Quan Chi. Bersama dengan Yang Wuxie, Pai Choufei kemudian membuat rencana untuk menemukan Chu Xiaoyao. Pai Choufei ingin membuat penggeledahan terang-terangan di seluruh kota supaya mendesak Chu Xiaoyao membawa Quan Chi untuk meninggalkan kota ini, sehingga nantinya mereka hanya perlu memperketat penjagaan di gerbang kota. Di tempat persembunyian mereka, Xiao Shuang memberikan obat yang dia beli kepada kakaknya yang segera menggunakan obat itu untuk menangani luka Quan Chi yang sedang tak sadarkan diri. Kemudian keduanya duduk di depan rumah. Dari sini akhirnya terungkap kalau Xiao Shuang ini adalah putra dari Quan Chi. Chu Xiaoyao adalah orang yang merawat dan menjaga putra dari Quan Chi selama ini. Dia menceritakan bagaimana dulunya dia yang diselamatkan oleh Quan Chi. Chu Xiaoyao yang masa lalunya dijual ke rumah hiburan hampir dinodai oleh seorang pelanggan dan Quan Chi adalah orang yang menyelamatkannya. Sejak saat itu, dia pun memutuskan untuk mengikuti kemanapun penyelamatnya itu pergi, dan pada akhirnya Quan Chi juga menerima pengabdiannya itu. Chu Xiaoyao mengatakan sayangnya hidupnya yang kurang beruntung ini memang berhutang budi pada banyak orang. Dia tidak hanya berhutang budi kepada Quan Chi, tetapi juga berhutang budi kepada Su Mengchen. Kelak, dia mungkin akan menggunakan nyawanya ini untuk berbalas budi kepada Quan Chi maupun kepada Su Mengchen. Lalu dia pun memeluk Xiao Shuang yang sudah dia anggap sebagai adiknya sendiri, berharap mereka bisa menghargai momen-momen kebahagiaan mereka selama ini. Pada saat itu terjadi pencarian besar-besaran di seluruh pelosok ibu kota, baik itu dari orang Liu Fenpan maupun orang-orang dari pavilion hujan. Bersama Wenrou yang berkunjung ke rumah nenek, Wang Xiaoze pun mendapatkan ide dari anjing peliharaan si nenek. Dia memandu anjing pintar itu ke rumah bordil untuk mencium bau dari Chu Xiaoyao. Wenrou yang cemas dengan kekasihnya menitipkan pesan agar Wang Xiaoze untuk berhati-hati. Dengan anjing itu, Wang Xiaoze pun mulai menelusuri jejak Chu Xiaoyao. Demikian pula dengan Pai Choufei yang akhirnya bersama pasukan yang dia pimpin berhasil mengejar kereta kuda yang ditunggangi oleh Xiao Shuang.
Sayangnya pada saat kereta kuda itu diperiksa, tidak ada Quan Chi di dalamnya. Dalam kilas balik, Chu Xiaoyao ternyata telah merencanakannya dengan matang. Xiao Shuang dijadikan sebagai pengalih perhatian untuk menunggangi kereta kuda kosong itu. Pai Choufei yang murka mengancam akan membunuh Xiao Shuang yang telah melindungi buronan, tetapi Xiao Shuang malah tidak takut dan mengakui kalau Quan Chi adalah ayahnya yang pasti akan dia lindungi. Pai Choufei yang tertipu segera pergi beranjak dari sana untuk mencari melalui jalur gerbang keluar kota yang lainnya. Di jalur lain, Chu Xiaoyao telah berhasil membawa Quan Chi yang dia kurung di dalam kereta menuju ke luar kota. Xiaoyao memberitahukan mantan tuannya itu bahwa sekarang dia telah menjadi orangnya Su Mengchen. Meskipun begitu, dia pasti akan menyelamatkannya dan tidak mau Quan Chi mati konyol di ibu kota. Quan Chi yang mengamuk malah menghancurkan kurungan beserta kereta itu dan dengan segera Chu Xiaoyao dia hempaskan dan cekik di sebuah batang pohon. Quan Chi menolak niat baik Chu Xiaoyao yang ingin menyelamatkannya dan malah mengatakan dia tidak pernah takut dengan kematian. Dengan sabar, Chu Xiaoyao pun mencoba menenangkannya, memberikan alasan bagi Quan Chi untuk hidup adalah demi putra Quan Chi itu sendiri, yaitu Xiao Shuang. Quan Chi seakan tidak percaya karena dia meyakini anaknya itu telah mati sejak bayi, lalu dia pun teringat saat dia pingsan dalam kondisi setengah sadarnya, ada seorang anak laki-laki yang merawatnya. Chu Xiaoyao lalu memberitahukan dulunya istri Quan Chi sengaja membohongi Quan Chi kalau anak mereka telah mati karena Quan Chi pada waktu itu dinilai tidak pantas untuk menjadi seorang ayah. Quan Chi yang kembali mengamuk karena ia telah dibohongi dan ingin menyakiti Chu Xiaoyao, beruntungnya dihentikan oleh Wang Xiaoshi yang telah tiba di sana. Dengan emosi meledak-ledak yang ingin membalaskan dendam Guru Wo, Wang Xiaoshi akhirnya pun berduel dengan Quan Chi. Setelah memenggal lengan lawannya, Wang Xiaoshi yang ingin mengambil nyawa Quan Chi dicegah mati-matian oleh Chu Xiaoyao. Dengan segala gunda gulananya, akhirnya Wang Xiaoshi pun teringat dengan ucapan kakak pertamanya yang tidak ingin membunuh Quan Chi adalah karena mau mengorek informasi soal grup rahasia Yao Qiao, dan pada akhirnya dia pun bisa meredam kemarahannya itu. Selama ini kita melihat bagaimana OP-nya Quan Chi ini bila dibandingkan dengan Wang Xiaoshi. Lalu kenapa Wang Xiaoshi bisa mengalahkannya pada momen ini? Apakah teman-teman menyadarinya? Ada 3 alasan kenapa Wang Xiaoshi bisa mengalahkan Quan Chi pada momen ini. Di rekap bagian sebelumnya, Wang Xiaoshi begitu mudahnya dikalahkan oleh Quan Chi karena dia tidak membawa pedangnya di saat itu. Sedangkan pada momen ini Wang Xiaoshi menggunakan pedangnya. Sebaliknya, Quan Chi ini tidak menggunakan senjata apapun. Dan alasan terakhirnya sudah jelas karena Quan Chi ini masih dalam kondisi terluka parah atas serangan keroyokan yang dia terima sebelumnya. Dengan segala kemurahan hatinya, akhirnya Wang Xiaoshi pun melepaskan Quan Chi yang dia minta untuk menjelaskan tentang grup Yao Qiao. Quan Chi pun menjelaskan bahwasanya grup Yao Qiao bersama dengan Lei Sun menciptakan dan memproduksi senjata api untuk dijual kepada negara Liao. Dengan senjata api itu, maka negara Liao pun dihasut untuk berperang dengan negeri ini, yaitu negeri Song. Dengan adanya perang antara kedua negara yang tidak berkesudahan, maka grup Yao Qiao yang menjadi penyuplai senjata bisa menciptakan profit tak berujung atas musibah ini. Mendengar hal ini, bukan hanya Wang Xiaoshi saja yang geram, tetapi Quan Chi juga mengutuk hal tersebut. Sedikit fakta atas hal ini, meskipun saya cukup yakin perang antara Liao dan Song dalam sisi sejarahnya tidak melibatkan senjata api, namun historis terciptanya senjata api itu sendiri memang berawal dari Cina dan dimulai di masa ini, yaitu di sekitaran tahun 1100-an. Quan Chi yang dibawa pergi dari sana oleh Chu Xiaoyao mengatakan dirinya kini yang sudah cacat, entah apakah anaknya ini bisa menerima dirinya yang seperti sekarang ini. Mereka tidak menyadari Pai Choufei tengah mengintil di sana. Lalu Pai Choufei pun melakukan sebuah sergapan di mana Chu Xiaoyao yang memblokade harus merelakan perutnya ditikam oleh belati tajam. Namun wakil ketua pavilion hujan itu tidak berhenti di sana dan dia pada akhirnya mengambil nyawa Quan Chi yang sudah tidak berdaya. Wang Xiaoshi yang belum pergi terlalu jauh dari sana, ia kembali ke sana dan hanya bisa terdiam melihat pemandangan yang ada di depannya. Tak ada ucapan yang keluar dari mulutnya saat Pai Choufei mengatakan alasannya membunuh Quan Chi adalah demi membalaskan dendam Guru Wo. Wang Xiaoshi menggendong Chu Xiaoyao membawanya pergi dari sana sambil mengatakan sekalipun untuk membunuh Quan Chi tidak seharusnya Pai Choufei menikam perut kakak Chu. Beberapa saat setelahnya, Lei Sun dan Ti Feiqing menemukan jenazah Quan Chi. Ketua Liu Fengpan itu menyayangkan nasib adik iparnya yang harus berakhir seperti ini. Andaikan saja Quan Chi tidak kabur dari penjara sumurnya,
maka semua ini tidak akan pernah terjadi. Lalu ia pun meminta maaf dan meminta izin untuk mengambil kepalanya. Dengan kepala itu, Lei Sun menghadap Fu Chongsu yang meludahi kepala tersebut. Selain berterima kasih, Fu Chongsu juga memperingati agar Lei Sun tidak menimbulkan masalah seperti ini lagi, dan dia pun pulang ke kediamannya. Lalu Lei Sun meminta agar Ti Feiqing menguburkan tubuh dan kepala Quan Chi ini secara bersama-sama. Usai itu, Lei Sun pun mengunjungi makam mendiang istrinya. Dia meminta maaf kepada istrinya karena ketidakberhasilan dirinya dalam menjaga nyawa Quan Chi. Dia kemudian terduduk lemas menyender di batu nisan istrinya itu, mengatakan kalau dia sudah lelah dengan kehidupannya yang seperti ini. Sementara itu, Lei Chun yang melihat dari kejauhan akhirnya menyadari kalau ayahnya ini tidak pernah melupakan mendiang ibunya. Di pavilion hujan, Pai Choufei bertengkar dengan Wang Xiaoshi yang menyalahkannya atas Chu Xiaoyao yang ditikam hanya demi gara-gara membunuh Quan Chi. Su Mengchen sendiri harus menjalani rutinitas sakit kronisnya. Ketua pavilion hujan itu menyadari penasehat sekaligus pengurusnya ini telah menambahkan obat untuknya, menandakan penyakitnya ini bukanlah bertambah baik, malahan semakin memburuk. Wang Xiaoshi lalu memberitahukan semua hal soal grup Yao Qiao yang dia dengar dari Quan Chi sebelumnya. Selain mengambil untung dari penjualan senjata api, dia juga menerangkan ada orang kuat lainnya di balik seorang Fu Chongsu, sehingga Su Mengchen pun membuat rencana untuk mencari tahu siapa lagi orang di balik Fu Chongsu ini. Dia memerintahkan anak buahnya untuk melacak pabrik yang memproduksi senjata api. Di pavilion Sanhe, Chu Xiaoyao dirawat oleh Xiao Song. Chu Xiaoyao sempat meminta maaf kepada adiknya karena kegagalannya dalam melindungi Quan Chi, tetapi Xiao Song merasa ia sudah puas karena ia sebelumnya sudah bisa melihat wajah ayahnya. Pintu mereka tiba-tiba diketok oleh seseorang. Saat Xiao Song membukanya, dia hanya menemukan tumpukan obat dalam jumlah yang banyak. Xin lalu beralih ke Pai Choufei yang meminta maaf kepada Su Mengchen atas kekilafannya yang menusuk Chu Xiaoyao sebelumnya. Setelah Chu Xiaoyao sembuh dari lukanya, dia pun pergi ke pavilion hujan untuk mempertanggungjawabkan aksi pengkhianatannya sebelumnya. Su Mengchen menyatakan secara pribadi dia tidak menyalahkannya, tetapi secara aturan klan, Chu Xiaoyao haruslah menjalani hukuman. Dengan diantar langsung oleh penasihat Yang Wuxie, Chu Xiaoyao menerima hukumannya yang diusir dari sekte seperti yang harus dialami oleh Huo Zhou dulunya. Selangkah demi selangkah, satu persatu para prajurit pavilion hujan memberinya pukulan. Berkali-kali dia terjatuh, berkali-kali juga dia bangkit kembali untuk menyelesaikan hukuman tersebut. Namun sampai di tengah jalan, Su Mengchen muncul di sana untuk menanggung semua sisa pukulan yang harus diterima oleh Chu Xiaoyao. Dia memberitahukan walau Chu Xiaoyao bukanlah bagian dari klannya lagi, namun Chu Xiaoyao selamanya adalah teman bagi Su Mengchen. Yang Wuxie lalu mewakili semua personel pavilion hujan berterima kasih yang sebesar-besarnya atas semua jasa dan pengabdian Chu Xiaoyao yang sangat mereka hargai selama ini. Sementara itu, Wang Xiaoshi yang ada di rumah nenek mengelap pedang kerinduan dan pertahanannya ini. Dia mengingat kembali pesan-pesan dari gurunya agar dia selalu meninggalkan belas kasihan bagi para lawan-lawannya. Hari itu juga adalah hari perpisahan mereka dengan si nenek. Pai Choufei terlihat tidak bisa move on dan hanya bisa berdiam seorang diri di dalam rumah. Sebelum pergi dari rumah itu, si nenek meminta Wang Xiaoshi dan Wen Rou untuk mengantarnya ke spot tempat kedua anak muda itu yang biasa suka mengintipnya dengan si kakek. Tiba di situ, nenek melihat sendiri pemandangan indah yang ada di sana. Melalui kesempatan itu, si nenek melihat kembali momen-momen berharga yang dia dan suaminya habiskan bersama dengan Wang Xiaoshi, Pai Choufei maupun Wen Rou. Pada akhirnya, si nenek pun pergi dari ibu kota dengan kereta kudanya. Begitu pula dengan Chu Xiaoyao yang terlihat berjalan meninggalkan gerbang kota itu, meninggalkan seorang Wang Xiaoshi yang berdiri seharian di tengah keramaian kota, merenungkan kembali arti dari sebuah pertemuan dan juga arti dari sebuah perpisahan.